Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5432, kamu bukan dia. Lu Ming langsung setuju. Dia akan pergi ke kosmos besar 10.000 roh bersama Lan King untuk menemui Kaisar Giok. Lu Ming juga sangat penasaran. Mengapa Kaisar Giok ingin bertemu dengannya dan mengapa dia mengirim orang untuk melindunginya. Karena alasan ini, dia tidak ragu untuk menyinggung 3 kosmos besar jiwa surgawi, cahaya suci, dan Giok yang murni. Sebelumnya, dia tidak ada hubungannya dengan Kaisar Yao, dan dia bahkan belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Mereka bukan saudara atau teman, tetapi pihak lain ingin melindunginya. Ini sangat aneh. Namun, ketika Lu Ming dan Lan King hendak meninggalkan alam semesta purba, mereka melihat wajah yang dikenalnya. Hidup jiwa. Hanya dengan sekali pandang, Lu Ming menyadari bahwa aura Hun Ming sangat kuat dan tak terduga. Dia jelas telah mencapai tahap semi-abadi 9 kesengsaraan dan tidak jauh dari jalur ketukan abadi. Dengan bakat yang dimiliki Hun Ming, tidaklah aneh jika dia bisa mencapai kemajuan seperti itu. Lu Ming, apakah kamu akan pergi ke tanah asal? Aku berencana untuk pergi ke sana. Kita bisa pergi bersama. Ketika Hun Ming melihat Lu Ming, dia tersenyum. Ketika dia mengetahui tingkat kultivasi Lu Ming, ekspresinya tidak berubah, tetapi hatinya bergejolak dan dia tidak bisa tenang. Tingkat kultivasi Lu Ming sudah berada pada alam kuasi abadi 7 kesengsaraan. Bagaimana dia membudidayakannya? Keduanya adalah tubuh yang tabu, tetapi mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Meskipun Hun Ming telah hidup lama, dia masih merasakan sedikit tidak nyaman di hatinya. Senior, kamu ingin pergi ke tanah asal. Lu Ming sedikit penasaran. Kultivasi Hun Ming berada pada tingkat ke-9. Secara umum, para dewa semu pada tingkat ke-9 jarang pergi ke tanah asal. Mereka akan fokus pada kultivasi tertutup. Tujuan mereka adalah untuk mengetuk pintu keabadian dan memverifikasi dao mereka serta menjadi dewa. Jalan menuju keabadian juga merupakan jalan yang sangat besar. Meskipun tidak seberbahaya jalan menuju keabadian, jika seseorang tidak dapat membuka jalan menuju keabadian, dia akan selalu menjadi makhluk abadi dan bukan makhluk abadi sejati. Terlebih lagi, seorang kuasa abadi 9 kesengsaraan telah melewati semua kesengsaraan abadi. Bahkan jika dia bisa mengendalikan kekuatan asal, itu tidak berguna. Bagaimanapun, energi surgawi adalah fondasi dan yang terkuat. Bahkan jika dia telah mengolah seni sihir asli ke tingkat ke-18, dia masih tidak dapat bersaing dengan energi surgawi dari seorang abadi sejati. Oleh karena itu, Lu Ming sedikit penasaran dengan kehidupan jiwa yang pergi ke tanah asal. Aku masih perlu mengumpulkan beberapa hal sebelum aku bisa mengetuk pintu keabadian. Ini saat yang tepat bagiku untuk pergi ke tanah asal dan mengumpulkan beberapa pengalaman. Aku juga bisa menjaga tempat itu untuk sementara waktu dan melihat seperti apa yang disebut kekuatan asal itu. Hun Ming menjelaskan. Lu Ming mengerti. Tujuan sebenarnya Hun Ming mungkin adalah pergi ke tanah asal dan melindungi para dewa semu di alam semesta purba sehingga alam semesta purba dapat berkembang lebih baik. Lagi pula, semakin banyak makhluk abadi memasuki tanah asal dari alam semesta purba. Jika tidak ada ahli yang menjaga tempat itu, bahayanya akan meningkat. Senior, aku akan melakukan perjalanan ke 10,000 Spirit Grid Kosmos terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita pergi bersama saat aku kembali? Tidak akan butuh waktu lama. Kata Lu Ming. Tentu, aku akan menunggumu sebentar. Hun Ming mengangguk. 10.000 roh kosmos agung berada di peringkat ke-9 di alam yang. Kosmos ini sangat dekat dengan lautan alam semesta alam yang dan memiliki lingkungan kultivasi yang sangat unggul, jauh lebih baik daripada alam semesta purba. Lebih jauh lagi, sebagian besar makhluk hidup di kosmos besar 10.000 roh adalah bentuk kehidupan tumbuhan. Tentu saja, ada juga beberapa bentuk kehidupan khusus yang disebut 10.000 roh. Hal ini berkaitan dengan lingkungan kosmos besar Wanling, yang memudahkan kehidupan tanaman untuk tumbuh. Tentu saja, ada juga bentuk kehidupan tanaman dari kosmos besar lainnya yang telah bergabung dengan kosmos besar Wanling. Lagi pula, bila seseorang tinggal di dalam kosmos besar dalam jangka waktu lama, sungguh-sungguh memeluknya, dan mengubah fondasinya menjadi satu dengan kosmos besar ini sebagai fondasinya, maka lama-kelamaan, orang tersebut tidak akan ada bedanya dengan makhluk hidup di kosmos besar ini. Tempat di mana Kaisar Giok tinggal disebut kediaman surgawi Giok,
yang merupakan tanah suci nomor 1 di antara 10.000 kosmos roh besar. Para ahli di bawah komandonya sebanyak awan, dan para dewa bergerak tanpa hambatan. Posisi Lan King di kediaman surgawi Giok tampaknya tidak rendah. Lu Ming mengikuti Lan King sampai ke kedalaman kediaman surgawi Giok, di dekat sebuah danau. Danau itu tenang. Di samping danau, ada pohon naga melingkar yang besar. Pohon tua itu memiliki akar yang melilit dan ruas-ruas yang saling terkait, membuatnya tampak seperti naga surgawi. Ada sebuah paviliun di samping pohon naga melingkar. Lu Ming samar-samar bisa melihat seseorang duduk bersila di paviliun itu. Yang ada di paviliun itu adalah leluhur kita. Dia ingin bertemu denganmu sendirian. Kau boleh pergi. Aku pamit dulu. Setelah Lan King selesai berbicara, dia pergi. Lu Ming menekan rasa ingin tahunya dan melangkah maju, mendekati paviliun. Sosok di paviliun itu jelas seorang wanita. Dia memiliki tubuh ramping dan sangat menawan. Jelas tidak ada halangan, tetapi tubuh wanita itu seperti diselimuti lapisan kabut, membuat Lu Ming tidak dapat melihat penampilan wanita itu. Senior, Junior Lu Ming menyapa Anda. Bolehkah saya tahu mengapa Anda ingin bertemu dengan saya? Lu Ming berdiri di depan paviliun dan membungkuk sambil mengepal tangan. Dari informasi di Ke, Lu Ming memahami bahwa Kaisar Giok jelas merupakan eksistensi setengah langkah tingkat alam semesta. Dia bahkan telah mengirim orang untuk membantunya sebelumnya, jadi sikap Lu Ming secara alami penuh hormat. Orang di paviliun itu tidak menjawab. Namun, tatapannya seperti dua sinar cahaya yang menyelimuti Lu Ming, seolah-olah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Genangan darah itu, apa yang terjadi? Pada saat ini, Lu Ming menyadari bahwa genangan darah di jalan lumpur kuning itu tidak hanya tidak tersembunyi, tetapi juga berkelebat dan tampak aktif. Setelah beberapa saat, sosok di paviliun itu menarik kembali pandangannya. Pada akhirnya, kamu bukanlah dia. Setelah menghabiskan semua usahamu, apakah itu akan tetap sia-sia? Suara rendah dan kesepian datang dari paviliun. Kau ternyata bukan dia. Apa artinya itu? Apakah Kaisar Yao ini mengenali orang yang salah? Senior, bolehkah saya bertanya? Lu Ming hendak bertanya ketika sosok di paviliun itu memotongnya. Aku sudah menemukan jawabannya. Pergilah. Gelombang energi menyembur keluar dan mendorong Lu Ming ke belakang. Namun, Lu Ming tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi ketika dia melayang mundur, kabut yang menyelimuti sosok di paviliun itu sedikit menghilang, memungkinkan Lu Ming untuk melihat wujud asli pihak lain. Dalam sekejap, Lu Ming seperti tersambar petir. Seluruh tubuhnya bergetar dan matanya terbelalak. Itu adalah wajah yang sangat dikenali Lu Ming. Lu Yao. Benar saja, sosok di paviliun itu tampak persis seperti Lu Yao, hanya saja auranya berbeda. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Kaisar Giok dan Lu Yao adalah orang yang sama? Mungkinkah Lu Yao adalah reinkarnasi Kaisar Giok? Tidak mungkin. Lu Ming membantah spekulasi ini. Bahkan alam semesta setengah langkah pun tidak akan mampu pulih secepat itu. Sekalipun ingatannya sudah pulih dan penglihatan serta kondisi mentalnya masih utuh, akan butuh waktu lama baginya untuk memulihkan basis kultivasinya. Jika bukan reinkarnasi, lalu apa yang terjadi? Mengapa mereka terlihat sama, dan mengapa mereka menolongnya tiba-tiba dan bahkan ingin menemuinya? Orang yang dimaksudnya bukanlah dia. Apa maksudnya? Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Lu Ming. Sosoknya telah terbang jauh. Ketika dia mendarat, dia kebetulan mendarat di samping Lan King. Kamu sudah keluar. Secepat itu, Lan King bertanya dengan rasa ingin tahu. Nona Lan King, saya ingin bertanya apakah Kaisar Giok Senior telah bereinkarnasi selama bertahun-tahun ini. Lu Ming bertanya, reinkarnasi? Bagaimana mungkin? Selama bertahun-tahun, leluhur kita telah menjaga kediaman abadi Jade dan tidak pernah bereinkarnasi. Bab 5433, Kaisar Giok dan Ye King. Lu Ming mengerutkan kening. Dia penuh dengan keraguan. Dia benar-benar ingin menemui Kaisar Langit dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Namun, karena Kaisar Langit telah minggir dan pergi, jelas bahwa dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Bahkan jika dia ingin menemuinya, dia takut tidak akan bisa. Di sisi lain, di paviliun, setelah Lu Ming diusir, seorang tetua berambut putih muncul. Ia berjalan ke paviliun dan duduk di depan Kaisar Giok. Kalau saja para ahli dari 10.000 roh kosmos besar ada di sini, mereka pasti akan terkejut.
Tetua berambut putih ini adalah legenda lain dari 10.000 roh kosmos agung. Dia adalah satu-satunya eksistensi yang setara dengan Kaisar Giok dan berada setengah langkah di atas alam semesta Raja Abadi. Orang ini dikenal sebagai Kaisar Spiritual. Dia bukan reinkarnasi Ye King. Kaisar Roh bertanya, tidak, itu hanya setetes darah Ye King yang telah mengalir melewati masa lalu. Hari ini, darah itu telah bangkit dalam diri seseorang. Wajah Kaisar Langit setenang air saat dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dulu, kau tak ragu mengeluarkan esensi, ki, dan jiwamu untuk memadatkan inkarnasi darah sejati dari klanmu dan membiarkannya bereinkarnasi. Kau mengikuti ikatan dan karma antara dirimu dan Ye King untuk mencari reinkarnasi Ye King, tetapi pada akhirnya, kau hanya menemukan setetes darahnya. Jika kau tidak melakukan itu, kau mungkin bisa menembus ke tingkat alam semesta dengan bakatmu. Sang Kaisar Roh mendesah. Aku harus menemukan Ye King, hidup atau mati. Suara Kaisar Langit sangat dingin, dan sedikit kebencian terlihat di matanya. Apakah Ye King benar-benar mati? Sang Kaisar Roh terdiam sejenak sebelum bertanya. Saya tidak yakin. Pada awalnya, puluhan Raja Abadi dari dunia bawah menyerbu ke hutan belantara dan mengepung Ye King. Banyak orang mengira bahwa Ye King telah tewas dalam pertempuran itu, termasuk Raja Abadi dari dunia bawah yang menyerbu ke hutan belantara. Namun kemudian, saya mengetahui bahwa seseorang melihat jejak Ye King di medan perang tingkat abadi. Pada saat itu, dia jelas tidak mati, dan saya juga dapat merasakan bahwa dia belum mati. Namun, sejak perang purba meletus dan alam semesta purba hancur, jejak kehidupan Ye King telah sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Aku telah menyelidikinya selama bertahun-tahun, tetapi apakah itu medan perang tingkat abadi atau lautan alam semesta, tidak ada tanda-tanda jejak kehidupannya. Seolah-olah dia tidak pernah ada di sini. Kata Kaisar Giok, maksudmu Ye King benar-benar mati? Kaisar Roh bertanya. Kaisar Langit terdiam dan tidak menjawab. Mengingat bakat Ye King, aku khawatir dia sudah melangkah ke tingkat alam semesta. Sang Kaisar Roh tak dapat menahan diri untuk bertanya. Dari setetes darah di tubuh Luming, aku tahu bahwa Ye King memang telah melangkah ke tingkat alam semesta dan menjadi kaisar sejati sebelum dia menghilang. Kata Kaisar Giok. Jika memang begitu, siapakah di dunia ini yang dapat membunuhnya? Selain ras surga, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kaisar Langit berkata dengan dingin. Maksudmu, ras langit kuning mengirim makhluk tingkat alam semesta untuk membunuh Ye King? Kata Roh Jiwa. Selain klan Langit Kuning, aku khawatir klan Langit Biru juga terlibat, kata Kaisar Langit dengan dingin. Ekspresi Kaisar Roh berubah. Klan Empyrean. Tanyanya, bagaimana mungkin? Kaisar Yao, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ada banyak hal yang mencurigakan tentang apa yang terjadi saat itu. Kaisar Giok mendengus dingin, sama sekali tidak peduli saat dia melanjutkan, selama perang di ujung tanah tak bernoda, aku dicegat oleh alam semesta setengah langkah dari dunia bawah di medan perang tingkat abadi. Pada saat aku keluar dari pengepungan dan bergegas kembali, tanah tak bernoda telah hancur. Terlebih lagi, alam semesta purba berada tepat di bawah mata alam semesta Cakrawala. Bukankah tidak biasa bagi suku Cakrawala untuk menyaksikan kehancurannya? Aku pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Di kedalaman medan perang tingkat abadi, para ahli teratas dari ras langit biru juga terjerat oleh para ahli teratas dari ras langit kuning. Jelas, ini telah direncanakan oleh dunia bawah untuk waktu yang lama. Kata Kaisar Roh, ada begitu banyak ahli di klan Ether, bagaimana kita bisa begitu mudah terjerat? Apakah kamu benar-benar percaya itu? Selain itu, hampir semua ahli yang dulunya bersahabat dengan alam semesta purba tertunda oleh hal-hal lain. Bukankah ini terlalu kebetulan? Kaisar Langit memperlihatkan ekspresi mengejek. Kaisar Roh terdiam beberapa saat sebelum berkata, tetapi klan Changtian tidak punya alasan untuk menyakiti Ye King. Bagaimanapun, alam semesta murni dan Ye King adalah milik pengadilan yang. Semakin kuat alam semesta murni dan Ye King, semakin menguntungkan bagi pengadilan yang. Namun, itu berbahaya bagi dunia bawah. Bagaimana mungkin klan Changtian meninggalkannya begitu saja, apalagi berkomplot melawannya? Pasti ada beberapa rahasia yang terlibat dalam hal ini. Yang menyebalkan adalah Ye King tidak memberitahuku apapun dan menyembunyikan semuanya dariku. Kebencian di mata Kaisar Langit makin kuat. Dia tidak memberitahumu karena dia ingin melindungimu.
Sang Kaisar Roh mendesah. Aku tidak butuh perlindungannya. Aku ingin hidup dan mati bersamanya. Kami akan maju dan mundur bersama. Namun, dia merahasiakan semuanya dariku. Apakah dia pikir aku beban? Dia mengkhianati perjanjian kita. Aku benci dia. Kalau dia tidak mati, aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri dan mengambil jaringan urat naganya. Kaisar Langit menggeram, ekspresinya agak jahat. Sang Kaisar Roh menghela napas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia sangat jelas tentang betapa rumitnya pertikaian antara Kaisar Yao dan Ye King. Sebagai orang luar, tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan apapun lagi. Penyakit jantung perlu disembuhkan dengan obat jantung. Tentu saja, Lu Ming tidak tahu banyak informasi orang dalam. Dia mengobrol dengan Lan King sebentar. Ada seorang kenalanmu di kediaman Giok Surgawi, apakah kau ingin pergi dan menemuinya? Lan King tiba-tiba berkata. Kenalan saya, Lu Ming penasaran. Kalau dia ingat benar, dia tidak punya kenalan satupun di 10.000 roh kosmos besar. Kau akan tahu saat kau ikut denganku. Lan King tersenyum misterius dan memimpin jalan. Lu Ming hanya bisa menahan rasa ingin tahunya dan mengikuti Lan King. Kemudian, dia melihat seorang wanita yang sangat cantik. Lan Ling, mengapa dia ada di kosmos besar 10.000 roh? Lu Ming sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Lan Ling di sini. Dalam benaknya, dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat kembali saat pertama kali dia bertemu Lan Ling. Lan Ling ingin membunuh Lu Ming saat melihatnya. Alasannya adalah ayahnya, Lan Sang, ingin Lan Ling menikahi Lu Ming. Kemudian, dia mengetahui dari Lan Sang bahwa Lan Ling telah pergi dan dia kehilangan kontak dengannya sejak saat itu. Setelah itu, Lu Ming telah mengirim orang untuk mencarinya tetapi tidak ada berita tentang Lan Ling. Lu Ming mengira bahwa Lan Ling telah meninggal dalam kekacauan alam semesta. Setelah alam semesta purba muncul kembali, kosmos besar 10.000 roh kita diam-diam mengirim orang ke alam semesta purba dan kebetulan bertemu dengan Lan Ling yang terluka parah. Orang-orang kita melihat bahwa bakat Lan Ling tampaknya sangat cocok untuk kosmos besar 10.000 roh kita, jadi mereka menyelamatkannya dan membawanya kembali ke kediaman surgawi Jade. Entah apa yang terjadi setelah itu, tetapi leluhur tua itu benar-benar menjadikan Lan Ling sebagai murid pribadinya dan bahkan membersihkan sumsumnya untuk meningkatkan potensinya. Secara logika, dengan bakat Lan Ling, leluhur tua itu bahkan tidak akan memandangnya, apalagi menjadikannya murid pribadinya. Lan King menjelaskan dengan lembut. Mungkinkah karena aku? Sebuah ide muncul di benak Lu Ming. Pada saat ini, Lan Ling juga melihat Lu Ming. Awalnya dia tertegun dan menggosok matanya dengan keras, mengira matanya sedang mempermainkannya. Setelah memastikan bahwa itu adalah Lu Ming, dia tersenyum kaget dan terbang mendekat. Lu Ming, lama tak berjumpa. Apa yang kamu lakukan di sini? Lan Ling bertanya sambil tersenyum. Bab 5434 Kekhawatiran menjadi kenyataan. Lu Ming sangat senang karena sudah bertahun-tahun ia tidak bertemu dengan Lan Ling. Ia pun menceritakan alasan kedatangannya ke Wanling Great Cosmos. Jadi tuan yang ingin menemuimu. Lan Ling berpikir keras. Ngomong-ngomong, aku akan kembali ke alam semesta purba. Maukah kau ikut denganku? Ayahmu sangat merindukanmu. Kata Lu Ming. Ayah. Mata Lan Ling juga dipenuhi dengan kerinduan yang mendalam. Dia kemudian menghela napas dan berkata, Guru telah membuat peraturan bahwa aku tidak diizinkan meninggalkan 10.000 roh kosmos besar jika aku tidak berhasil dalam kultivasiku. Ketika aku berhasil dalam kultivasiku, aku pasti akan kembali untuk mengunjungi ayahku. Tolong bantu aku menyampaikan pesan bahwa aku sangat aman dan dia tidak perlu khawatir tentangku. Lu Ming mengangguk. Setelah mengobrol sebentar dengan Lan Ling, dia pergi dengan tegas. Sungguh kejutan yang menyenangkan bisa bertemu dengan Lan Ling kali ini. Ia yakin Lan Sang akan merasa lega setelah mendengar berita itu. Setelah beberapa waktu, Lu Ming kembali ke alam semesta purba dan bergabung dengan Hun Ming. Mereka menuju lautan alam semesta yang tanpa bimbingan seorang abadi sejati, mereka secara alami dipimpin oleh seorang abadi sejati dari istana yang keluar formasi tanah asal. Akan tetapi, begitu mereka tiba di luar tanah asal, mereka bertemu dengan banyak kelompok makhluk abadi dari alam semesta purba. Ekspresi Lu Ming dan Hun Ming berubah. Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua meninggalkan tanah asal?
Lu Ming bertanya tergesa-gesa. Kami diserang. Aula pelatihan kami telah ditembus. Banyak orang telah terbunuh dan dibangkitkan di luar tanah asal. Seorang pria paruh baya menjawab. Apa? Aula pelatihan telah dibobol. Kosmos besar mana yang melakukannya? Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Melihat waktu, Dan, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya masih berada di tanah asal. Ketika Lu Ming pergi, Dan sudah dapat menyiapkan susunan pertahanan awal di sekitar aula pelatihan. Setelah bertahun-tahun, kekuatan susunan pertahanan itu pasti menjadi lebih kuat. Bahkan jika ditemukan oleh kosmos besar yang kuat itu, mereka mungkin tidak dapat menghancurkannya. Itu adalah kosmos cahaya suci yang agung. Mereka tercela dan tak tahu malu. Karena makhluk abadi tingkat 3 tidak dapat menerobos Dao Plaza kami, mereka mengirim makhluk abadi tingkat 4 ke atas. Sebagian besar orang kami terbunuh oleh mereka, dan hanya sebagian dari kami yang berhasil menerobos. Kami menderita kerugian besar, dan tidak banyak yang tersisa di tanah asal. Seorang lelaki tua menampakkan ekspresi kesal. Itu memang cahaya suci kosmos yang agung. Mata Lu Ming berbinar dingin. Dia khawatir tentang Xian Yanxing dan yang lainnya. Dia bertanya tentang mereka, tetapi mereka semua menggelengkan kepala. Mereka diteleportasi keluar dari tanah asal setelah mereka terbunuh. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan yang lain. Namun, sebelum mereka terbunuh, Xian Yanxing dan yang lainnya seharusnya baik-baik saja. Wajah Lu Ming dan Hun Ming menjadi gelap. Mereka tidak menyangka bahwa mereka masih selangkah terlambat. Jika aku tidak melakukan perjalanan ke kosmos besar Wanling, aku mungkin bisa sampai di sini tepat waktu. Lu Ming menyalahkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak punya pilihan. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Mereka mengitari tanah asal tetapi tidak menemukan jejak Xian Yanxing dan yang lainnya. Lu Ming sedikit lega. Jika Xian Yanxing dan yang lainnya mengalami musibah, mereka pasti akan dibangkitkan di luar tanah asal. Dia tidak bertemu Xian Yanxing dan yang lainnya di sepanjang jalan. Dia juga melihat Xian Yanxing dan yang lainnya di luar tanah asal, jadi mereka mungkin baik-baik saja. Namun, karena ia telah ditemukan, situasinya mungkin tidak baik. Tanpa penundaan, Lu Ming dan Hun Ming memasuki tanah asal dan bergegas menuju aula pelatihan kekacauan. Ketika mereka tiba di Ritus Daois Purba, mereka menyadari bahwa tempat itu memang telah berganti pemilik. Orang-orang di dalam Ritus Daois semuanya berasal dari kosmos cahaya suci yang agung. Lu Ming, aku sarankan agar kita tidak terburu-buru mengambil tindakan. Belum terlambat untuk mengambil tindakan setelah kita menemukan yang lain, agar tidak membuat musuh waspada. Kata Hun Ming. Lu Ming mengangguk. Pikiran Hun Ming sama dengannya. Orang-orang dari kosmos cahaya suci tidak dapat melarikan diri. Paling-paling, dia akan membunuh mereka nanti. Menemukan Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya adalah prioritas utamanya. Mungkin King kecil dan yang lainnya meninggalkan sinyal rahasia sebelum mereka pergi. Mari kita lihat-lihat, kata Lu Ming. Dia, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya telah mengalami hidup dan mati berkali-kali. Ada kode rahasia di antara mereka yang hanya mereka yang bisa mengerti. Lu Ming telah berkata berkali-kali, jika Xian Yanxing dan yang lainnya berada dalam bahaya suatu hari nanti, dia harus meninggalkan kode rahasia agar dia dapat menemukan mereka. Ini hanya untuk berjaga-jaga. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sesuatu di sekitar aula pelatihan. Itu adalah kode rahasia yang disetujui Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya. Kode rahasia itu sangat berantakan dan tidak jelas. Seharusnya kode itu ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Kalau orang lain, pasti mengira kalau itu semua hanyalah jejak yang ditinggalkan setelah bertempur hebat, dan tidak akan mengerti maksudnya sama sekali. Namun, Lu Ming dapat mengetahui bahwa kode rahasia itu menunjukkan arah. Lu Ming dan Hun Ming mencari ke arah yang ditunjukkan oleh kode tersebut. Setelah mencari beberapa jarak, dia melihat kode rahasia samar lainnya. Arah yang ditunjukkan oleh kode rahasia itu telah berubah. Jelas saja, Xian Yanxing dan yang lainnya sedang berlari menjauh, terus-menerus mengubah arah agar bisa mengusir musuh. Sehari kemudian, Lu Ming menemukan 5 kode rahasia. Mengikuti kode tersebut, mereka tiba di sebuah gunung tandus. Sinyal rahasia terputus pada saat ini. Lu Ming menduga bahwa Xian Yanxing dan yang lainnya seharusnya berada di gunung tandus ini. Keduanya memasuki pegunungan tandus untuk mencari.
Lu Ming membuka tato Daemon King Tirk pada saat yang sama. Tidak lama kemudian, dia melihat rune bersinar di pegunungan tandus. Itu adalah susunan penyembunyian. Mata Lu Ming berbinar. Dandan adalah satu-satunya orang yang bisa mendirikan formasi di tanah asal. Keduanya menyerbu ke arah susunan penyembunyian itu. Lu Ming, Senior Hun Ming. Beberapa teriakan halus terdengar. Lu Ming melihat beberapa sosok bergegas keluar dari formasi penyembunyian dan menuju ke arah mereka. Mereka adalah Xian Yanxing, Qiu Yue, Mulan, Ling Yue, Dandan, dan lainnya. Jelaslah bahwa mereka bersembunyi di dalam susunan penyembunyian tetapi terus-menerus memperhatikan bagian luar. Ketika mereka melihat Lu Ming dan Hun Ming, mereka segera datang untuk menyambut mereka. King kecil, Qiu Yue, kakak senior Mulan, senang sekali kalian semua baik-baik saja. Lu Ming menghela napas lega. Kalau saja kita tidak segera melarikan diri, kita pasti sudah dibunuh oleh para dari kosmos cahaya suci itu. Apa yang kalian lihat? Semua cucu cahaya suci adalah putra-putraku. Dandan berkata dengan sangat tidak senang, sambil menggertakkan giginya. Apa yang terjadi? Bagaimana kalian bisa ditemukan oleh orang-orang dari kosmos cahaya suci? Lu Ming bertanya. Ye Wusheng menemukannya, itu sepintar anjing. Dia bisa mencium jejak sekecil apapun. Nada ini secara alamiah adalah nada bicara Dandan. Abadi, Lu Ming bergumam. Kekhawatirannya menjadi kenyataan. Saat pertama kali melihat Ye Unding memasuki tanah purba, dia punya firasat buruk dan khawatir kalau orang-orang di alam semesta purba ketahuan oleh Ye Unding. Namun, beberapa ribu tahun telah berlalu dan dia telah mengetahui dari Tang Feng bahwa Xian Yanxing dan yang lainnya aman. Lu Ming merasa lega karena mereka tidak ditemukan. Dia tidak menyangka kalau pada akhirnya dia akan ketahuan. Lagi pula, selama bertahun-tahun, semakin banyak orang dari alam semesta purba telah memasuki tanah asal, dan semakin banyak orang di sana, semakin tinggi risiko untuk terekspos. Kemudian, Lu Ming dan yang lainnya memasuki formasi penyembunyian dan menyadari bahwa hanya ada sekitar 100 orang yang tersisa di alam semesta purba. Selama bertahun-tahun, setidaknya ratusan makhluk abadi telah memasuki tanah asal. Yang lainnya telah meninggal dan meninggalkan tanah asal. Bab 5435 Serangan dalam Kemarahan. Pada saat yang sama, Lu Ming mengetahui bahwa ketika alam semesta purba pertama kali ditemukan, Kosmos Agung Cahaya Suci baru saja mengirimkan makhluk abadi tingkat kesusahan pertama ke tingkat kesusahan ketiga. Akan tetapi, karena Dandan telah memperkuat susunan pertahanannya selama bertahun-tahun, Kosmos Besar Cahaya Suci tidak mampu menerobosnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kosmos Cahaya Suci akan mengirimkan makhluk abadi pada kesengsaraan keempat atau lebih. Mereka telah menggunakan kekuatan mereka yang kuat untuk menerobos susunan pertahanan, menyebabkan sejumlah besar kematian di alam semesta purba. Begitulah dahsyatnya kosmos yang agung itu. Aturan-aturan tak tertulis dari tanah asal tidak berguna bagi mereka. Bagus sekali. Siapa yang tidak tahu cara menindas yang lemah? Niat membunuh di mata Lu Ming sangat kuat. Ayo kita pergi. Kita akan membunuh dan merebut kembali Dao Plaza. Lalu, kita akan meruntuhkan Dao Plaza Kosmos Cahaya Suci hingga rata dengan tanah dan mengumpulkan bunga. Lu Ming berkata dengan nada membunuh. Ayo kita pergi dan bunuh dia sampai dia kembali. Kita akan membunuhnya dan tidak membiarkan siapapun hidup. Dandan meraung. Mereka telah mengetahui bahwa Hun Ming sudah menjadi makhluk abadi 9 kesengsaraan. Seberapa kuatkah jiwa seorang kuasa abadi 9 kesengsaraan? Apa yang perlu ditakutkan dari kosmos agung cahaya suci? Lagi pula, bahkan di kosmos cahaya suci yang agung, tidak terdapat banyak 9 kesengsaraan kuasi abadi. Lebih dari 100 orang dari alam semesta primal menyerbu ke arah medan Dao primal asli. Mereka berasal dari alam semesta purba. Orang-orang ini benar-benar berani kembali. Mereka mencari kematian. Tidak, orang di tengah tampaknya adalah Lu Ming. Begitu mereka mendekati medan Dao purba, mereka ditemukan oleh orang-orang dari kosmos cahaya suci. Cepat sebarkan berita bahwa Lu Ming telah ditemukan. Kekuatan tempur Lu Ming sangat kuat. Konon katanya dia sudah lama melampaui alam kuasi abadi 3 kesengsaraan. Apa yang harus kita lakukan? Ini lantai pertama. 4 makhluk abadi tingkat kesusahan ke atas tidak bisa bergerak. Tidak bagus. Sebelum orang-orang ini selesai berbicara, Lu Ming sudah bergerak. Dia mencengkeram udara dengan cakarnya dan cahaya tombak keluar dari jari-jarinya,
menusuk ke arah orang-orang dari kosmos besar cahaya suci di medan Dao Purba. Orang-orang dari kosmos cahaya suci tidak dapat menghentikannya dan terbunuh satu demi satu. Lu Ming melangkah maju dan menyerbu ke dalam dojo yang kacau. Dimanapun ia lewat, mayat-mayat berserakan. Bahkan ada beberapa makhluk abadi yang berada pada kesusahan keempat dan di atasnya yang dibunuh oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Sisanya melarikan diri ke segala arah. Bagaimana mungkin Lu Ming membiarkan mereka melarikan diri? Dia melesat keluar seperti sambaran petir. Dalam waktu singkat, orang-orang dari kosmos besar cahaya suci semuanya terbunuh dan dibangkitkan di luar susunan. Hebat, hebat, Lu Ming, berapa banyak kesengsaraan abadi yang telah kau lalui? Dandan tertawa dan bertanya. 7. Lu Ming menjawab. Setelah itu Dandan berhenti berbicara dan bersembunyi di sudut dengan ekspresi tertekan sambil muntah darah. Dia hanya mengalami 2 kesengsaraan abadi, dan Lu Ming sudah melalui 7. Mengapa jurang pemisah antara keduanya makin lama makin besar? Faktanya, kecepatan kultivasi Dandan terbilang cepat. Saat itu, Lu Ming telah berkultivasi selama 10.000 tahun di tanah asal dan hanya melewati 3 kesengsaraan abadi. Dandan dan yang lainnya belum mencapai 10.000 tahun. Alasan mengapa Lu Ming berkembang begitu cepat adalah karena ia pernah lolos ke medan perang abadi sejati dan dengan paksa melampaui kesengsaraan abadi pertama. Ia nyaris lolos dari kematian. Pertama kali adalah pembaptisan kekuatan Kaisar Ning, yang secara langsung meningkatkan kultivasinya. Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya sangat gembira. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Xian Yanxing bertanya. Kita akan menunggu di sini sampai orang-orang dari alam semesta cahaya suci datang. Kata Lu Ming. Kali ini, begitu banyak orang dari kosmos cahaya suci yang terbunuh. Berita itu akan menyebar ke anggota kosmos cahaya suci lainnya dengan sangat cepat. Alam semesta cahaya suci pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja, terutama setelah mengetahui bahwa Lu Ming ada di sini. Mereka pasti akan datang untuk membunuhnya. Orang-orang di alam semesta purba tinggal di sini dan terus membangun formasi pertahanan di sekitarnya. Benar saja, setelah beberapa hari, sejumlah besar sosok muncul di kejauhan dan bergegas mendekat. Jumlah mereka sekitar 100. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, hampir semuanya adalah ahli. Mereka semua adalah makhluk abadi di atas kesusahan keempat, dan bahkan ada beberapa makhluk abadi di atas kesusahan ketujuh. Ada 9 kesengsaraan yang hampir abadi. Kata Hun Ming. Jelaslah bahwa kosmos besar cahaya suci tidak berani ceroboh saat menghadapi Lu Ming. Mereka bahkan telah mengirim 9 dewa kesengsaraan. Dapat dikatakan bahwa mereka telah melebih-lebihkan Lu Ming. Lagi pula, di medan pertempuran tingkat abadi, Lu Ming hanya seorang semi-abadi 6 kesengsaraan. Tidak peduli seberapa hebatnya Lu Ming, mustahil baginya untuk melawan prajurit kesusahan ke-9 pada kesusahan ke-6. Lu Ming, kultivasimu telah lama melampaui kesengsaraan keempat. Kau benar-benar melanggar aturan tak tertulis dari tanah asal dengan menyerang kami yang berada di bawah kesengsaraan keempat. Sialan, hari ini, kalian semua akan dimusnahkan. Seorang pemuda dari kosmos cahaya suci berteriak. Tercela, kalian adalah orang-orang yang melanggar aturan dan mengirim makhluk abadi semu di atas kesusahan keempat. Mengapa, kalian hanya diizinkan untuk mengirim makhluk abadi semu di atas kesusahan keempat, tetapi kami tidak diizinkan untuk mengirim mereka yang berada di atas kesusahan keempat? Orang-orang dari alam semesta purba mengutuk setelah mendengar ini. Membunuh, Lu Ming lebih langsung. Dia tidak mau repot-repot membuang napasnya pada pihak lain dan langsung menyerang. Dia menggunakan teknik tombak jari dan merentangkan ke-10 jarinya. Cahaya tombak yang besar muncul dan melesat ke arah orang-orang dari kosmos cahaya suci yang agung. Begitu cahaya tombak dilepaskan, angin dan awan berubah warna. Para ahli biasa dari kosmos besar cahaya suci tidak berani menghadapi Lu Ming secara langsung. Namun, 2 dewa semu 8 kesusahan bergegas keluar untuk menemui Lu Ming. Namun, setelah tabrakan, mereka berdua mundur. 7 kesengsaraan kuasi abadi, bagaimana kamu bisa menerobos ke alam kuasi abadi 7 kesengsaraan secepat itu? Orang-orang dari kosmos cahaya suci berteriak. Itu karena mereka telah lama menerima berita bahwa 100 tahun yang lalu, di tanah rahasia Samsara, basis kultivasi Lu Ming berada pada alam kuasi abadi 6 kesengsaraan dan dia telah membunuh banyak ahli jiwa dewa, ahli cahaya suci dan murni giok. Namun, baru 100 tahun berlalu.
Bagaimana Lu Ming bisa mencapai malapetaka ketujuh? Apakah Anda tidak perlu mengumpulkan dua makhluk abadi delapan kesengsaraan menampakkan ekspresi ketakutan dan mundur? Lu Ming, yang telah mencapai alam kuasi abadi tujuh kesengsaraan, hanya bisa dihadapi oleh alam kuasi abadi sembilan kesengsaraan. Namun, Lu Ming menggunakan Trinitas dan kecepatannya meningkat tajam. Dia mengejar mereka dalam sekejap dan meraihnya dengan kedua tangan. Dua cakar besar menangkap dua makhluk abadi delapan tingkat kesusahan sekaligus. Kesepuluh jarinya bagaikan 10 tombak panjang yang hampir abadi, menembus baju zirah lawan-lawannya yang hampir abadi, menembus tubuh mereka dan mencabik-cabik mereka. Dua makhluk abadi tingkat kesusahan ke-8 telah mati. Pada saat ini, kilatan pedang yang mengerikan diarahkan ke Dantian Lu Ming. Pedang itu adalah pedang semi-abadi dengan 9 kesengsaraan yang telah bergerak. Waktunya sangat tepat, dan ini adalah pedang yang pasti akan membunuh. Namun, dia telah meremehkan reaksi Lu Ming. Lu Ming tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraih pedang tempur lawan. Dengan desiran, pedang tempur itu terhalang dan sosok makhluk abadi 9 kesengsaraan itu melayang mundur. Sosok Lu Ming juga melayang mundur agak jauh. Seorang kuaso abadi 9 kesengsaraan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Lu Ming tidak melakukan Trinitas secara ekstrim, jadi dia secara alami tidak mudah dihadapi. Kau benar-benar bisa menangkis pedangku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Dewa abadi tingkat 9 dari alam semesta cahaya suci itu penuh dengan niat membunuh. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan hendak melepaskan kekuatan tempur terkuatnya untuk membunuh Lu Ming. Namun, sesosok muncul di hadapan Lu Ming dan menamparkan makhluk abadi 9 kesengsaraan dari alam semesta cahaya suci. Lawanmu adalah aku. Hun Ming berkata dengan dingin. Kekuatan telapak tangannya sangat kuat. Ledakan. Begitu keduanya beradu, makhluk abadi tingkat 9 dari cahaya suci kosmos yang agung hancur. Kekuatan telapak tangan yang melonjak terus menghantam dada lawan. Pihak lain mundur dengan cepat, dan sebuah lubang besar meledak di dadanya. Bab 5436, Membunuh menuju Pulau Cahaya Suci. Hun Ming hanya menggunakan satu jurus untuk melukai parah makhluk abadi 9 kesengsaraan di kosmos cahaya suci yang agung. Anda, sang kuasi abadi 9 kesengsaraan dari kosmos cahaya suci yang agung merasa takut saat dia mundur. Dari pertukaran pertama, dia tahu bahwa kekuatan tempur Hun Ming jauh di atasnya. Dia benar-benar tidak dapat mengerti mengapa ada jurang pemisah yang begitu lebar di antara mereka, yang sama-sama merupakan makhluk abadi 9 kesengsaraan. Karena ia dapat mencapai tahap semi-abadi 9 kesengsaraan, ia tentu saja bukan orang biasa. Bakat dan potensinya sangat kuat, tetapi ia tetap tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Hun Ming. Akan baik-baik saja jika mereka menghadapi perlombaan surgawi, tetapi mereka hanya menghadapi alam semesta yang tandus. Mengapa ada begitu banyak orang aneh di alam semesta yang baru saja pulih? Di masa lalu, 3 raja umat manusia, raja semua iblis, dan Raja Magus yang tak tertandingi, semuanya merupakan eksistensi yang sangat menakutkan, berdiri di puncak level yang sama. Di belakang mereka, Tang Feng dan kereta terbangnya sama. Ada juga Lu Ming. Sekarang, satu lagi telah muncul. Keduanya adalah orang mesum. Ini mengerikan. Dia tidak berani meneruskan pertarungan, tetapi dia tidak berencana untuk mengirimkan jiwanya kepadanya. Hun Ming terbang keluar dan langsung mengejar lawannya. Sebuah pedang tempur muncul di tangannya. Lu Ming mengenali bahwa itu adalah pedang 9 kesengsaraan. Cahaya pedang yang menyilaukan meledak, dipenuhi dengan guntur yang tak berujung. Cahaya pedang itu tampaknya terbentuk oleh guntur dan kilat, dan akan menenggelamkan lawan. Dewa kuasi abadi 9 kesengsaraan dari kosmos cahaya suci mengeluarkan raungan saat dia melawan dengan sekuat tenaga. Seluruh tubuhnya ditutupi cahaya suci yang cemerlang, tetapi itu tidak berguna. Saat cahaya pedang menebas, tubuhnya terus hancur sebelum akhirnya runtuh. Seorang kuaso abadi 9 kesengsaraan telah tumbang. Sedangkan untuk kehidupan jiwa, dia hanya menggunakan 2 gerakan. Lebih tepatnya, dia hanya menggunakan satu jurus karena dia tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya pada jurus pertama, yaitu Soul Life, dan itu merupakan pembunuhan instan. Luar biasa, Lu Ming terkejut. Seperti yang diharapkan dari orang yang telah menciptakan roh kehidupan istana surgawi dan bertarung melawan suku demi-human hampir sendirian. Ketika Hun Ming berkuasa,
ras setengah manusia berada di puncak kejayaannya dan memiliki 9 istana surgawi. Namun, salah satunya dihancurkan oleh Hun Ming pada akhirnya. Orang bisa melihat betapa kuatnya jiwa itu. Walaupun pada akhirnya dia kalah, itu hanya karena dia tidak mempunyai pembantu. Ayo pergi. Mereka memiliki makhluk abadi 9 kesengsaraan yang mengerikan. Kirimkan berita itu dan minta atasan untuk mengirim lebih banyak 9 kesengsaraan untuk membunuhnya. Orang-orang yang tersisa dari kosmos besar cahaya suci ketakutan dan berbalik untuk lari. Namun, Lu Ming mengejarnya. Ia berdiri tinggi di langit dan melihat ke bawah. Ia menusukkan tombaknya yang panjang ke bawah, dan kilauan tombak itu berhamburan seperti hujan. Jeritan memilukan terdengar saat orang-orang dari kosmos cahaya suci terus-menerus terbunuh. Tak lama kemudian, lebih dari 100 orang telah jatuh dan ditelan oleh formasi susunan sebelum dihidupkan kembali di luar tanah asal. Penduduk kosmos purba yang agung bersorak-sorai karena mereka merasa gembira dan lega. Sebelumnya dia terlalu tertekan. Ayo kita pergi ke Pulau Cahaya Suci. Tempat itu dulunya milik alam semesta purba. Itu disebut Pulau Purba dan akan menjadi tempat suci Tao kita di masa depan. Lu Ming berkata kepada semua orang. Dulu, ketika dia meninggalkan tanah purba, dia pergi untuk melihat Pulau Cahaya Suci. Dia sudah membuat rencana di dalam hatinya. Ketika dia kembali ke tanah purba lagi, dia akan menghancurkan Pulau Cahaya Suci dan menjadikannya sebagai medan dao alam semesta purba. Tentu saja, kerumunan itu bersemangat. Mereka mengikuti Lu Ming dan Hun Ming ke Pulau Cahaya Suci. Tingkat pertama kosmos Cahaya Suci Agung memiliki lebih dari 10 tanah dao. Namun, Pulau Cahaya Suci jelas merupakan tanah dao terbesar. Para jenius paling berbakat dari kosmos Cahaya Suci Agung akan memasuki Pulau Cahaya Suci untuk berkultivasi setelah memasuki tanah permulaan. Saya pikir yang lain sebaiknya tidak mengikuti kita untuk saat ini. Cari tempat untuk bersembunyi dan tunggu sampai kita menstabilkan situasi. Tidak akan terlambat bagi mereka untuk muncul saat itu. Kata Hun Ming. Lu Ming segera memahami makna kehidupan jiwa. Setelah ini, pasti akan ada banyak pertempuran hebat. Mereka tidak ingin melepaskan cahaya suci kosmos besar begitu saja, dan orang-orang dari cahaya suci kosmos besar pun tidak akan membiarkan mereka pergi. Sebelum situasi menjadi stabil, orang-orang dari kosmos cahaya suci mungkin akan bergerak melawan Xian Yanxing dan yang lainnya. Lagi pula, hanya ada 2 orang di antara mereka, Lu Ming dan Hun Ming. Mereka lebih dari mampu melindungi diri mereka sendiri. Namun, mereka tidak akan mampu melindungi yang lain setiap saat. Jika dia mengikuti mereka dan membunuh dalam perjalanannya, meskipun dia bisa melampiaskan amarahnya, dia akan menempatkan yang lain dalam bahaya. Dia terlalu bersemangat dan lupa akan hal ini. Senior Hun Ming benar. Kita harus kembali ke tempat persembunyian dan bersembunyi. Kita akan keluar saat situasinya sudah stabil. Kata Xian Yanxing. Yang lainnya mengangguk setuju. Setelah itu, Lu Ming mengirim Xian Yanxing dan yang lainnya kembali ke tempat persembunyian semula, lalu berangkat bersama Hun Ming. Mereka bergegas menuju Pulau Cahaya Suci tanpa henti. Orang-orang di pulau itu bahkan tidak tahu bahwa orang-orang yang mereka kirim untuk membunuh Lu Ming semuanya telah tewas. Lu Ming dan Hun Ming berjalan di atas air dan menuju Pulau Cahaya Suci. Itu Lu Ming. Dia sebenarnya tidak mati. Bunyikan drum. Degup, degup, ledakan. Suara genderang perang terdengar dari Pulau Cahaya Suci, lalu banyak sosok bergegas keluar. Sejumlah besar sosok muncul di tepi Pulau Cahaya Suci. Bahkan ada 9 kesengsaraan kuasi abadi di antara mereka. Di negeri asal, semuanya didasarkan pada kekuatan. Aturan-aturan yang tak terucapkan itu hanya berguna bagi kosmos besar dengan kekuatan yang sama. Sudah jelas bahwa kosmos besar cahaya suci memiliki seorang kuasi abadi 9 kesengsaraan yang menjaga Pulau Cahaya Suci sepanjang tahun untuk mencegah serangan diam-diam dari kosmos besar lainnya. Lagi pula, ada banyak faksi di Istana Yang. Aliansi Jiwa Saleh, Cahaya Suci, dan Alam Semesta Murni Jade. 10 kosmos besar lainnya juga tergabung dalam aliansi dan menjadi pesaing mereka. Kecuali satu yang hampir abadi pada kesusahan ke-9, sebagian besar lainnya berada pada kesusahan pertama hingga ketiga. Sangat sedikit kesengsaraan ke-4 sampai ke-8. Lagi pula, orang-orang ini biasanya berkultivasi di tingkat kedua dan ketiga, menyerap dan memurnikan kekuatan asal. Seorang kuaso abadi 9 kesengsaraan umumnya tidak membutuhkan energi asal,
tetapi lebih merupakan semacam intimidasi. Abadi. Lu Ming sekilas melihat Ye Buxiu dan Ye Qiuxian di tengah kerumunan. Membunuh. Niat membunuh Lu Ming meledak. Dia menginjak permukaan air dan auranya yang kuat menekan pulau itu. 7 kesengsaraan kuasi abadi. Bagaimana itu mungkin? Bahkan dengan pemikiran mendalam Sang Unding, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru. Dia hanya seorang kuasa abadi 4 kesengsaraan. Kecepatan ini sudah dianggap sangat cepat, dan ini karena dia telah bereinkarnasi dan memiliki pengalaman berkultivasi. Akan tetapi, dibandingkan dengan Lu Ming, mereka berada jauh di bawah satu sama lain. Lu Ming, karena kau sudah datang menemuiku, aku akan mengantarmu pergi. Dewa Kuasi 9 kesengsaraan berteriak dingin. Dia menginjak air dan menyerang Lu Ming. Hun Ming hendak bergerak. Senior Hun Ming, serahkan orang ini padaku. Lu Ming berkata dan memimpin serangan. Dia mengeluarkan Trinitas dan menggabungkan 3 kekuatan. Kekuatan tempurnya telah lama terungkap. Dia gagal membungkam langit kuning cerah selama pertempurannya. Berita tentang dia yang membunuh langit kuning cerah mungkin telah menyebar di antara beberapa kosmos besar tingkat atas. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu disembunyikan. Tombak itu berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan dan menusuk ke arah makhluk abadi 9 kesengsaraan dari kosmos cahaya suci yang agung. Ledakan. Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan, menciptakan ribuan gelombang. Keduanya terdorong mundur. Faktanya, Lu Ming malah semakin mundur. Kekuatan tempur seorang kuasa abadi 9 kesengsaraan benar-benar kuat. Jika Lu Ming tidak menggunakan kekuatan tempur terkuatnya, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap lawannya. Oleh karena itu, Lu Ming tidak ragu untuk mengaktifkan Trinitas secara maksimal. Ketiga tubuh dan jiwa menyatu bersama. Bab 5437 sampai. Daging, darah, dan jiwa Lu Ming telah menyatu, menyebabkan kekuatan tempurnya meroket. Hal ini memungkinkan kemampuan Lu Ming untuk melampaui lawannya dalam satu gerakan. Asyik, tombak itu bergetar dan mengandung kekuatan yang mengerikan saat mencambuk ke arah pihak lain. Pihak lainnya mengayunkan pedangnya untuk menghalangi. Dengan suara berdenting, makhluk abadi 9 kesengsaraan dari kosmos cahaya suci itu mundur. Lengannya bergetar tanpa henti dan darah merembes keluar dari sela-sela ibu jari dan telunjuknya. Apa? Ye Wusheng? Ekspresi Ye Qiuxian berubah drastis, menjadi sangat tidak sedap dipandang. Ekspresi Ye Qiuxian dipenuhi ketakutan, kebingungan, dan kehilangan. Di masa lalu, mereka mirip dengan Lu Ming. Mereka saling bersaing. Dan sekarang, ada perbedaan besar di antara mereka berdua. Bahkan patriark mereka, Ye Wusheng, bukanlah tandingan Lu Ming, apalagi dia. Mengapa dia begitu tidak normal? Mengapa? Dia bertanya pada dirinya sendiri sejuta kali. Ayo pergi. Lu Ming selalu sangat percaya diri. Orang-orang dari kosmos besar cahaya suci ini pasti tidak akan bisa menghentikannya. Mari kita mundur dulu. Ye yang tak pernah mati mentransmisikan kepadanya, ingin melarikan diri dalam kekacauan itu. Namun, Hun Ming memperhatikannya. Tidak akan mati, bertemu dengan kenalan lama, kau akan pergi secepat ini. Aura jiwa dan kehidupan menutupi seluruh area, mengunci Ye Wusheng dan Ye Qiuxian. Kehidupan jiwa. Wajah Ye Buxiu tampak mengerikan. Merasakan ki yang dalam dan mendalam dari Hun Ming, dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri hari ini. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming telah bertukar lebih dari 10 jurus dengan makhluk abadi tingkat 9 dari kosmos cahaya suci. Keduanya terlalu cepat. Dalam sekejap, lebih dari 10 jurus telah dipertukarkan. Makhluk abadi tingkat 9 dari kosmos cahaya suci terpaksa mundur. Semua orang tahu bahwa kekalahannya hanya masalah waktu kecuali dia memiliki kartu truf yang kuat. Namun, tidak semua orang memiliki kartu truf yang kuat. Orang ini jelas telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya warna-warni yang kaya dan bahkan energi asalnya pun terbakar. Namun, ia tetap tidak dapat menahan serangan Lu Ming. Ia dapat merasakan bahwa setiap serangan Lu Ming mengandung kekuatan yang tak terbatas dan tak tertandingi. Dia melawan sekuat tenaga dan dalam sekejap mata, puluhan gerakan telah dipertukarkan. Keduanya telah bertukar lebih dari 50 gerakan. Namun, hanya belasan detik telah berlalu. Lu Ming masih punya cukup waktu. Pada saat ini, makhluk abadi tingkat 9 dari kosmos cahaya suci bahkan lebih tak tertandingi.
Cahaya di tubuhnya bergetar tanpa henti seolah-olah dia akan runtuh kapan saja. Aduh! Akhirnya, Lu Ming melancarkan serangan tombak dahsyat yang menembus pertahanan makhluk abadi 9 kesengsaraan alam semesta agung cahaya suci, meninggalkan lubang berdarah di sekujur tubuhnya. Pihak lain bagaikan balon yang mengempis. Tubuhnya mundur dengan cepat, dan auranya pun cepat memudar. Membunuh. Lu Ming mengeluarkan desisan panjang, serangannya gila-gilaan, menghujani pihak lawan. Wah! Setelah beberapa gerakan, pihak lain ditembak jatuh oleh Lu Ming dan mati di tempat. Seluruh tempat itu sunyi, sehingga orang-orang dari kosmos cahaya suci tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Seorang kuaso abadi 7 kesengsaraan membunuh kuaso abadi 9 kesengsaraan terlalu mengerikan. Bahkan jenius 6 kegagalan dari ras Empyrean tidak dapat melakukannya dengan mudah. Tingkat kekuatan tempur ini cukup untuk mengejutkan dunia. Sekarang, giliranmu. Tatapan Lu Ming dingin saat dia melangkah maju, auranya menekan orang-orang dari kosmos besar cahaya suci. Ayo kita bertarung dengannya. Membunuh. Kebanyakan dari mereka meraung dan menyerang Lu Ming. Mereka tahu bahwa ada perbedaan besar antara kekuatan tempur mereka dan Lu Ming. Mereka hanya akan mati jika mereka menyerang. Namun, mereka tidak dapat melarikan diri, karena ada jiwa yang lebih menakutkan dan tak terduga yang sedang menatap mereka. Mereka akan mati bahkan jika mereka mencoba melarikan diri. Bagaimanapun juga, jika seseorang jatuh di tanah asal, mereka tidak akan benar-benar mati dan akan dibangkitkan. Lebih baik bersikap berani sekali saja. Bagi Lu Ming, orang-orang di bawah kesengsaraan keempat tidak berbeda dengan semut. Dia melangkah maju, dan langit yang penuh dengan cahaya tombak melesat keluar. Setiap cahaya tombak dapat membunuh satu orang. Pada saat yang sama, Hun Ming juga bergerak. Dengan lambaian tangannya, langit yang dipenuhi cahaya pedang petir menebas, menelan banyak nyawa. Setidaknya ada ribuan makhluk abadi dari tahap pertama hingga ketiga di Pulau Cahaya Suci. Namun, setidaknya 1000 dari mereka dibunuh oleh Lu Ming dan Hun Ming hanya dalam beberapa tarikan napas. Serangan kuaso abadi tingkat tinggi terhadap serangan kuaso abadi tingkat rendah hanyalah serangan penurun dimensi. Lu Ming melangkah maju, perlahan mendekati Ye Buxiu. Dia ingin secara pribadi membunuhmu yang abadi. Lu Ming, kau ingin membunuhku dengan tanganmu sendiri. Bermimpilah. Tatapan mata yang kejam melintas di mata Ye Buxiu. Sebuah pedang tempur melesat keluar dari tubuhnya, menebasnya dan Ye Qiuxian. Dia sebenarnya telah membunuh mereka berdua. Orang ini sungguh tegas. Wajah Lu Ming menjadi gelap. Inilah alasannya mengapa dia selalu waspada terhadap keabadian. Kekuatan dan bakat bertarung orang ini biasa saja, tetapi dia kejam, licik, dan tegas. Dia sangat sulit dihadapi. Kalau saja orang ini berasal dari kosmos yang agung dan teratas, dia akan menjadi tokoh yang mengagumkan di lautan semesta. Tidak lama setelah itu, semua orang dari kosmos cahaya suci di Pulau Cahaya Suci telah dimusnahkan sepenuhnya. Pada hari ini, luar negeri asal gempar. Ini karena ribuan orang dari kosmos cahaya suci telah dibangkitkan di luar tanah asal dalam waktu singkat. Ketika orang lain dari jagat raya melihat ini, mereka tercengang. Apa yang terjadi? Ribuan orang dari kosmos cahaya suci telah musnah dalam waktu singkat. Apakah ini perang antara kosmos-kosmos besar tingkat atas? Tak lama kemudian, berita itu menyebar dan semua orang tahu bahwa Lu Ming telah bergerak. Berita itu menyebar bagaikan badai ke seluruh jagat raya. Berbagai kosmos besar sedang gempar. Cepat, sebarkan berita ini ke semua makhluk abadi yang perkasa. Lu Ming dan Hun Ming pasti akan naik ke tingkat kedua dan ketiga. Kita harus menghentikan mereka. Beberapa orang dari kosmos cahaya suci meraung. Ye Wusheng dan Ye Qiuxian juga dihidupkan kembali di luar tanah asal. Mari kita kembali ke kosmos cahaya suci yang agung. Wajah Ye Buxiu sehitam air, dan dia pergi bersama Ye Qiuxian. Lu Ming menatap Pulau Cahaya Suci yang kosong dan bergumam, mulai sekarang, tempat ini akan kembali menjadi tanah yang tidak ternoda. Ayo naik ke tingkat kedua, kata Hun Ming. Mereka berdua bergegas ke lantai 2. Mereka ingin menerobos kosmos besar cahaya suci, Dao Plaza, sebelum orang-orang di kosmos besar cahaya suci menerima berita itu. Di kedalaman tanah asal, ada sumur dalam yang mirip dengan lautan alam semesta Yin. Mereka berdua memanjat dinding batu di samping sumur dalam, dan segera, mereka tiba di lantai 2.
Mereka dengan cepat menemukan lokasi kosmos besar cahaya suci, Dao Plaza dengan bertanya-tanya. Mereka langsung menuju Dao Plaza yang terbesar di tingkat kedua kosmos cahaya suci yang agung. Dojo ini dipenuhi oleh para makhluk abadi tingkat kesusahan keempat hingga keenam, dan tentu saja, ada juga makhluk abadi tingkat kesusahan kesembilan. Namun, dengan Lu Ming dan Hun Ming bekerja sama, tidak diragukan lagi bahwa hampir semua orang di aula pelatihan dimusnahkan. Kemudian, mereka menyerbu menuju Dao Plaza lain di tingkat kedua kosmos cahaya suci yang agung. Kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka dengan cepat menghancurkan 3 dojo. Pada saat ini, mereka berhenti dan menuju ke tingkat ketiga. Kosmos cahaya suci yang agung berada pada tingkat kedua, jadi secara alami ia memiliki lebih dari 3 bidang Dao. Namun, itu sudah cukup. Hal itu juga bermanfaat bagi orang-orang di alam semesta purba untuk meninggalkan beberapa dari mereka karena mereka dapat membuat orang-orang di alam semesta purba waspada. Jika orang-orang dari kosmos cahaya suci dimusnahkan sepenuhnya, orang-orang kosmos cahaya suci tidak akan merasa ragu. Mereka akan mengirim para ahli untuk membunuh orang-orang lain dari alam semesta purba. Bab 5438, Kehidupan Jiwa yang Tak Terkalahkan. Pada saat Lu Ming dan yang lainnya tiba di aula pelatihan terbesar di tingkat ketiga kosmos besar cahaya suci, orang-orang di kosmos besar cahaya suci telah menerima berita tersebut. Hal ini terjadi karena seorang ahli tingkat kedua telah melarikan diri ke tingkat ketiga dan menyampaikan berita tersebut kepada para ahli tingkat ketiga kosmos cahaya suci agung. Oleh karena itu, ketika Lu Ming dan Hun Ming tiba, orang-orang di alam semesta cahaya suci telah menunggu mereka. Tentu saja ada banyak ahli dari kosmos cahaya suci agung pada tingkat ini. Kebanyakan dari mereka berada pada kesusahan ke-7 atau ke-8, tetapi ada juga beberapa yang berada pada 9 kesusahan kuaso abadi. Lu Ming dapat merasakan sedikitnya 5 aura dari 9 makhluk abadi yang mengalami kesengsaraan. 5-9 kesengsaraan kuasi abadi adalah jumlah yang cukup banyak. Selain dari 9 kesengsaraan kuasi abadi di tingkat lainnya, Kosmos Agung Cahaya Suci memiliki hampir 10-9 kesengsaraan kuasi abadi di tanah asal. Secara umum, makhluk abadi tingkat 9 jarang tinggal di tanah asal, karena tidak lagi berguna bagi mereka. Mereka akan mengasingkan diri di tempat lain untuk berkultivasi dan menantikan ketukan abadi. Kebanyakan dari 9 kesengsaraan kuasi abadi yang dapat tinggal di tanah asal hanya mempunyai satu tujuan, yaitu untuk menjaga dan menghalangi kosmos besar lainnya. Selain itu, sebagian besar makhluk abadi tingkat 9 telah tiba di tanah asal. Jika mereka ingin kembali, mereka harus mengumpulkan 100.000 prestasi pertempuran sendiri, yang tidak mudah. Sisa-sisa hutan belantara, beraninya kalian membunuh begitu banyak orang kami, kalian pantas mati. Di masa depan, tidak akan ada tempat bagi alam semesta purba Anda di tanah asal. Itulah yang saya katakan. Raungan penuh amarah terdengar dari aula Tao Cahaya Suci. Omong kosong. Hun Ming sangat kuat. Dia menginjak tanah dan bergegas menuju dojo cahaya suci seperti kilat. Lu Ming senang dan santai. Dia mengikuti di belakang. Terlebih lagi, dia bukan tandingan 5-9 makhluk abadi semu kesengsaraan, jadi dia bisa saja menyerahkannya pada Hun Ming. Sua-sua-sua. 3 sosok bergegas keluar dari ritus Tao Cahaya Suci. Tidak diragukan lagi, mereka adalah 3 makhluk abadi tingkat 9. Mereka tahu betul bahwa dojo di tingkat pertama dan kedua sebagian besar sudah hancur. Perlu diketahui bahwa ada juga makhluk abadi tingkat 9 di 2 tingkat pertama. Karena Hun Ming dan Lu Ming bisa datang ke sini, itu berarti kekuatan tempur mereka sangat kuat. Seorang kuaso abadi 9 kesengsaraan jelas bukan tandingan mereka. Oleh karena itu, mereka mengirim 3 kuaso abadi 9 kesengsaraan sekaligus. 2 di antara mereka memegang tombak perang dan 1 memegang pedang perang. Mereka menyerang Hun Ming dari 3 arah. Hanya 39 kesengsaraan kuasi abadi. Apakah kau meremehkanku? Suara Hun Ming terdengar. Dengan pedang 9 kesengsaraan di tangannya, dia menebas 3 sinar cahaya, dan tiba-tiba, guntur bergemuruh. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan 3 ledakan keras, ketiga sosok itu mundur ke belakang. Mereka adalah 39 makhluk abadi masa kesusahan dari kosmos cahaya suci yang agung. Apa? Orang-orang lain dari kosmos cahaya suci semuanya terkejut. Bahkan 3 makhluk abadi tingkat 9 tidak sebanding dengannya.
Bagaimana mungkin orang-orang dari tanah tak bernoda memiliki kekuatan tempur yang mengerikan seperti itu? Ayo serang bersama. Di dalam kosmos cahaya suci yang agung, seorang semi-abadi 9 kesengsaraan yang tampak muda berteriak saat ia menghunus tombak emas dan menyerbu ke arah Hunming. Di sampingnya, 9 makhluk abadi kesusahan lainnya juga menyerang. 9 kesengsaraan kuasi abadi menyerang bersama untuk membunuh Hunming. Di antara mereka, makhluk abadi tingkat 9 yang tampak lebih muda seharusnya adalah sosok mengerikan dari kosmos cahaya suci. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada makhluk abadi tingkat 9 lainnya. Mereka berlima bergandengan tangan dan memulai pertarungan sengit dengan Hunming. Serahkan sisanya padaku. Lu Ming bergegas menuju aula Taois cahaya suci, auranya terkunci pada makhluk abadi 7 kesengsaraan dan 8 kesengsaraan. Arogan, aku akan membunuhnya. Ayo serang bersama. Banyak orang dari kosmos besar cahaya suci berteriak dingin. 5 dewa kuasi 8 kesengsaraan bergabung dan menyerang Lu Ming. Lu Ming tidak kenal takut. Dia menggunakan Trinitas dan menggabungkan kekuatannya untuk melawan 5 dewa 8 kesengsaraan. Begitu mereka bertukar pukulan, salah satu dari 8 makhluk abadi kesusahan berteriak ketika tubuhnya terkoyak dan dia mati. 4 ekspresi kuasi abadi kesusahan ke-8 lainnya berubah secara drastis. Ini karena mereka tidak tahu bahwa Lu Ming telah membunuh seorang kuasa abadi 9 kesengsaraan sebelumnya. Jika mereka tahu, mereka tidak akan berani bergerak. Perbedaan antara kesusahan ke-9 dan kesusahan ke-8 sangat besar. Itu adalah penindasan total. Wah, tombak panjang Lu Ming diayunkan dan makhluk abadi 8 kesengsaraan lainnya diledakkan. Buat formasi untuk membunuhnya. Raungan keras terdengar dari dojo cahaya suci dan 5 orang lagi bergegas keluar. Kelima orang ini juga merupakan makhluk abadi tingkat 8. Tubuh mereka bersinar dan membentuk formasi serangan gabungan beranggotakan 5 orang. Makhluk abadi tingkat 8 sangat langka dan sulit untuk disempurnakan. Bahkan di kosmos cahaya suci, jumlahnya tidak banyak. Kebanyakan dari mereka ditempatkan di medan perang tingkat abadi, tanah asal. 5 makhluk abadi tingkat 8 menyusun formasi serangan gabungan, yang berubah menjadi tombak emas dan menyerang Lu Ming. Kekuatan serangannya mendekati kekuatan makhluk abadi tingkat 9. Aku akan menggunakan kalian sebagai latihan. Lu Ming berteriak dingin dan menyimpan tombak panjangnya. Dia menggunakan teknik tombak jari untuk bertarung dengan pihak lain. Jari-jari Lu Ming dan tombak emas itu terus bertabrakan. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 10 jurus. Dengan suara keras, tombak pertempuran emas itu terlempar. Meskipun kekuatan serangan gabungan itu hampir menyamai kekuatan seorang kuasa abadi 9 kesengsaraan, kekuatan tempur Lu Ming setara dengan kekuatan seorang kuasa abadi 9 kesengsaraan dengan menggabungkan kekuatan ketiga tubuhnya. Oleh karena itu, formasi serangan gabungan bukanlah tandingan Lu Ming. Kalian semua, serang. Raungan keras datang dari formasi serangan gabungan. Membunuh. 7 kesusahan dan 8 kesusahan kuasi abadi lainnya juga menyerang Lu Ming. Jumlah mereka pasti lebih dari 100. Dengan begitu banyak ahli yang menyerang pada saat yang sama, ancaman terhadap Lu Ming tidaklah kecil. Perlu diketahui bahwa kultivasi Lu Ming baru mencapai tingkat kesengsaraan ke-7. Jika 7 makhluk abadi tingkat kesengsaraan lainnya menyerangnya dengan sekuat tenaga, dia tetap akan terpengaruh. Lu Ming menjentikkan 10 jarinya dan cahaya tombak beterbangan, menghalangi serangan dari segala arah. Ah! Pada saat ini, sebuah teriakan terdengar dari medan pertempuran antara Hunming dan 5 makhluk abadi 9 kesengsaraan. Seorang makhluk abadi tingkat 9 dari kosmos cahaya suci telah terbelah dua oleh Hunming. Jiwanya bermandikan darah saat ia menyerang makhluk abadi tingkat 9 berikutnya seperti dewa pembunuh. Bahkan 5 kesengsaraan kuasi abadi tidak dapat menghentikan jiwanya. Di antara mereka berlima, hanya pemuda itu yang sedikit lebih kuat, tetapi dia tidak menjadi ancaman bagi jiwa. Pada akhirnya, tidak ada keberadaan yang lebih menakutkan daripada Sue Bian. Aduh, pada saat berikutnya, 9 makhluk abadi lainnya terbunuh. Fakta bahwa dia telah membunuh seorang kuasa abadi 9 kesengsaraan dengan jiwa dan nyawanya mengguncang hati para kuasa abadi 7 kesengsaraan dan 8 kesengsaraan di kosmos cahaya suci yang agung. Pada saat ini, Trinitas Lu Ming didorong hingga batas maksimal. Daging dan jiwanya menyatu dalam sekejap dan kekuatan pamungkas meletus. Dia meraih tombak emas yang dibentuk oleh formasi serangan gabungan musuh dan meremasnya.
Dengan suara keras, tombak emas itu meledak. 5 makhluk abadi tingkat 8 yang sedang mengatur formasi itu tertusuk oleh cahaya tombak itu. Mereka menjerit dan tubuh mereka terkoyak. Membunuh. Lu Ming bagaikan seekor harimau di antara kawanan domba. Ia menyerang ke depan untuk membunuh. Tangannya terus-menerus mencengkeram, mencabik-cabik makhluk abadi 7 kesusahan dan 8 kesusahan satu demi satu. Darah dan daging beterbangan di mana-mana. Di sisi lain, Hun Ming juga membunuh 9 makhluk abadi kesusahan lainnya seolah-olah dia sedang memotong melon dan sayuran. 2 dewa 9 kesengsaraan yang tersisa melarikan diri. Hun Ming mengejar mereka dan membunuh satu lagi. Hanya yang lebih muda yang berhasil melarikan diri karena dia sangat cepat. Di pihak Lu Ming, para dewa kuasi kesengsaraan 7 dan 8 juga berhamburan dan melarikan diri ke segala arah. Bab 5439, Awal dari Badai. Lu Ming dan Hun Ming bergabung untuk memburu para dewa yang melarikan diri ke segala arah. Setelah pembantaian, hanya beberapa yang berhasil melarikan diri sementara sisanya dibunuh oleh Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming dan Hun Ming tidak berhenti. Mereka menyerbu ke aula pelatihan lain di tingkat ketiga kosmos cahaya suci. Akan tetapi, saat mereka tiba, mereka menyadari bahwa semua orang dari kosmos cahaya suci telah melarikan diri. Jelaslah bahwa aula pelatihan telah menerima berita itu dan tahu bahwa mereka tidak sebanding dengan Lu Ming dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka telah pergi lebih awal. Setelah itu, mereka pergi ke aula pelatihan berikutnya. Masih sama, dan semua orang sudah pergi. Mereka berdua menjelajahi semua medan dao di kosmos cahaya suci sebelum kembali ke pulau cahaya suci di tingkat pertama. Tepatnya, pulau itu akan disebut pulau terpencil mulai sekarang. Mereka berdua duduk bersila, mengetahui bahwa pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Kali ini, kosmos besar cahaya suci telah menderita kerugian besar. Sejumlah besar ahli telah terbunuh di luar tanah asal. Mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Mereka pasti akan mengirim para ahli untuk mengepung dan membunuh Lu Ming dan yang lainnya. Sebagai salah satu dari 10 kosmos besar di alam yang, mustahil bagi mereka untuk menahan amarah mereka. Jika tidak, kosmos besar cahaya suci akan menjadi bahan tertawaan. Mereka hanya akan berhenti ketika mereka benar-benar takut dan tidak berdaya. Senior, aku takut bahwa kosmos besar cahaya suci akan mengirim ahli yang mengerikan berikutnya. Mereka bahkan mungkin bergabung dengan kosmos besar Yuking. Bisakah kau melawan mereka? Lu Ming bertanya, merasa sedikit khawatir. Lagi pula, hanya ada satu Hun Ming, dan sulit bagi 2 tangan untuk bertarung melawan 4 tangan. Dalam pertempuran memperebutkan jantung alam semesta, Tang Feng dikepung oleh banyak dewa kuasi 9 kesengsaraan dan hampir gagal memverifikasi dao-nya dan menjadi seorang dewa. Tentu saja karena Sue Bian ada di antara mereka. Selama belum ada ahli setingkat Sue Bian, aku tidak takut. Flarite sangat percaya diri. Lu Ming mengangguk. Dia sekarang adalah seorang semi-abadi 7 kesengsaraan dan bukan lagi seorang pemula bodoh yang merupakan seorang semi-abadi. Semakin dia mengerti, semakin dia paham betapa mengerikannya Sue Bianbin. Dia dikenal sebagai salah satu makhluk paling kuat di bawah alam abadi yang sebenarnya, dan itu bukan hanya untuk pertunjukan. Berapa banyak ahli yang ada di bawah alam abadi yang sejati? Alam semi-abadi 9 kesengsaraan adalah alam yang sangat istimewa. Di alam ini, seseorang telah melewati 9 kesengsaraan abadi. Selama seseorang mengetuk celah abadi, seseorang bisa menjadi abadi. Sekalipun mereka tidak dapat membuka gerbang surgawi, mereka tidak akan menghadapi kesengsaraan apapun dan dapat hidup selamanya. Oleh karena itu, sejumlah besar ahli telah dikumpulkan di bidang ini selama bertahun-tahun. Beberapa orang tidak dapat membuka gerbang surgawi sepanjang hidup mereka, dan sulit bagi mereka untuk membuktikan dao mereka dan menjadi dewa. Namun, setelah berkultivasi dalam waktu yang lama, penerapan teknik kuasi abadi mereka telah mencapai tingkat yang mengerikan, dan kekuatan tempur mereka tidak dapat diprediksi. Ada pula 6 jenius pemecah rekor dari ras langit dan ras langit kuning. Pada setiap era, ras surga akan memiliki kejeniusan yang melampaui ke-6. Dan kecepatan peningkatan setiap orang di tahap semi-abadi berbeda-beda. Oleh karena itu, mungkin ada beberapa jenius terobosan ke-6 yang terkonsentrasi pada kesengsaraan ke-9. Ada juga monster 5 tingkat. Dalam kondisi seperti itu, ia masih dapat disebut sebagai salah satu makhluk terkuat di alam abadi sejati,
yang cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya ia. Secara umum, selain ras surga, sulit bagi alam semesta lain untuk menghasilkan monster seperti itu. Suebian dapat dikatakan sebuah keajaiban. Lu Ming tidak percaya akan adanya orang aneh seperti itu di dalam jiwa dewa, cahaya suci dan murni dari Jade, kosmos agung. Pada saat ini, terjadi keributan yang lebih besar di luar tanah asal. Di kosmos cahaya suci yang agung, bukan hanya sejumlah besar makhluk abadi tingkat kesusahan pertama hingga ketiga yang terbunuh, tetapi juga sejumlah besar makhluk abadi tingkat kesusahan keempat hingga keenam, makhluk abadi tingkat kesusahan ketujuh hingga kedelapan, dan bahkan banyak makhluk abadi tingkat kesusahan kesembilan juga terbunuh. Hal ini menyebabkan keributan besar di berbagai kosmos besar. Cahaya suci kosmos agung. Di istana suci yang besar, lebih dari selusin sosok dengan aura yang kuat muncul. Tokoh-tokoh ini semuanya adalah ahli dao abadi dari kosmos cahaya suci yang agung. Orang-orang di hutan belantara harus dibunuh. Yang menyerang adalah Hun Ming dan Lu Ming. Kita tidak bisa membiarkan mereka hidup. Kita harus membunuh mereka di tanah asal. Kalau tidak, kosmos besar cahaya suci akan menjadi bahan tertawaan. Segera kirim para ahli. Kita harus melenyapkan mereka. Beberapa makhluk abadi sejati berbicara dengan dingin. Tidak mudah untuk mengirim orang masuk. Banyak dari mereka yang belum mengumpulkan 100.000 prestasi pertempuran. Kata-kata seorang abadi sejati bagaikan seember air dingin yang dituangkan ke atas kepala setiap orang. Seluruh aula menjadi sunyi. Memang, tidak ada kekurangan makhluk abadi tingkat 9 di alam semesta cahaya suci. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, telah ada banyak makhluk abadi tingkat 9. Akan tetapi, mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki tanah asal hanya sedikit dan jarang. Lagi pula, di antara mereka, adakah yang bisa menghadapi Hun Ming? Mereka telah menerima berita bahwa Hun Ming telah melawan 5 orang sendirian dan membunuh 4 orang. Hanya satu yang berhasil lolos. Bahkan jika kosmos cahaya suci yang agung mengirim beberapa makhluk abadi tingkat 9 kesengsaraan, akankah mereka mampu melakukan sesuatu pada Hun Ming? Apakah kamu telah mengumpulkan 100.000 kredit pertempuran dari matahari agung cahaya surgawi? Seorang abadi sejati tiba-tiba berkata. Matahari agung cahaya suci dapat dikatakan sebagai eksistensi terkuat di antara 9 makhluk abadi semu kesengsaraan di alam semesta agung cahaya suci. Cahaya surgawi Grand Sun. Dia telah berada di medan perang tingkat abadi selama ratusan ribu tahun. Dia seharusnya telah mengumpulkan sekitar 100.000 prestasi pertempuran. Saya akan segera mengirim seseorang untuk menemukannya. Seseorang berkata, aku khawatir cahaya suci Grand Sun saja tidak sebanding dengannya. Saat itu, Tang Feng menekan Suebian. Aku tidak tahu seberapa kuat Hun Ming ini. Aku tidak boleh lengah. Pakar dao abadi lainnya berbicara. Saya sarankan agar kita menggabungkan kekuatan dengan kosmos jiwa surgawi dan kosmos murni giok dan meminta mereka untuk mengirimkan para ahli untuk mendukung kita. Benar sekali. Saya setuju. Setelah kita membunuh Lu Ming dan Hun Ming, kita akan melenyapkan semua orang dari alam semesta purba yang tersisa di tanah asal. Saya tidak ingin seorang pun di alam semesta purba dapat berdiri di tanah asal. Di pulau terpencil, Lu Ming mengulurkan tangannya dan mengambil seberkas ki asal. Kemudian, ia mulai memurnikannya. Di medan perang tingkat abadi, Lu Ming terluka parah. Hanya ada satu benih kekuatan asal yang tersisa di tubuhnya saat ini. Dia perlu menyerap dan memurnikan kekuatan asal untuk mengisinya kembali. Dia memurnikan ki asal sambil menunggu pertempuran dimulai. Penantian ini berlangsung selama lebih dari sebulan, tetapi orang-orang dari cahaya suci kosmos besar masih belum datang. Namun, Lu Ming dan yang lainnya mengerti bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Tempat ini bukanlah medan pertempuran tingkat abadi. Ini adalah tanah purba tempat orang-orang dapat bertarung dan berkompetisi. Bagaimanapun, mereka tidak akan benar-benar mati, jadi tidak ada batasan. Oleh karena itu, ras Empyrean tidak peduli dengan persaingan antar kosmos besar. Cahaya suci kosmos agung pasti tidak akan menoleransi hal ini. Akan tetapi, Lu Ming dan yang lainnya tidak melihat seorang pun dari kosmos besar cahaya suci, melainkan beberapa orang pembantu. Mereka adalah orang-orang dari 10.000 roh kosmos yang agung. Sebanyak 5 makhluk abadi tingkat 9 telah berkumpul.
Mereka berkata terus terang bahwa mereka datang dari kediaman surgawi Jade dan telah menerima perintah dari seorang abadi sejati di atas untuk datang dan membantu alam semesta purba. Terima kasih banyak. Lu Ming mengepalkan tangannya dengan serius. Sosok Kaisar Langit muncul lagi di benaknya. Apakah ada hubungan antara Kaisar Giok dan Lu Yao? Lu Ming mendesah dalam hatinya. Selama kurun waktu ini, kemunculan Kaisar Langit sering muncul di benaknya. Pertanyaan ini juga terus berputar di dalam hatinya, dan sulit untuk menahannya. Jika dia punya kesempatan, dia pasti akan mencari tahu. Kalau tidak, itu akan menjadi simpul di hatinya. Bab 5440, Pertempuran Besar 9 Kesengsaraan. Mereka di sini. 7 hari setelah orang-orang dari 10.000 roh kosmos besar tiba, aliran cahaya mengalir deras dari kejauhan. Jumlahnya ada 19. Pupil mata Lu Ming sedikit mengecil. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa 19 sosok itu berasal dari alam semesta cahaya suci, giok murni, dan jiwa surgawi, dan mereka semua merupakan makhluk abadi 9 kesengsaraan. Memang, mereka benar. Cahaya suci kosmos agung tidak akan bergerak atau menyambar seperti kilat saat mereka bergerak. 19 kesengsaraan kuasi abadi, betapa mengerikankah kekuatan ini. Secara umum, makhluk di level ini tidak banyak bertarung lagi. Mereka fokus pada tunduk pada gerbang abadi dan menunggu untuk memverifikasi dao mereka dan menjadi dewa. Ke-19 makhluk abadi tingkat 9 melangkah di atas ombak dan akhirnya mendarat di pantai pulau terpencil. Mereka menyebar dan mengunci aura mereka pada Lu Ming, Hun Ming, dan yang lainnya. Dari aura mereka, ada 7 orang dari kosmos cahaya suci yang agung. Pemuda yang telah terluka oleh Hun Ming dan melarikan diri dalam keadaan menyedihkan juga ada di sana. Di samping pemuda itu ada seorang pemuda lain yang tampak berusia 20-an. Dia bertubuh kekar dan ada tanda matahari merah terang di dahinya. Cahaya surgawi, matahari agung, orang ini ada di sini. Seorang wanita cantik bergaun hijau di antara 5 makhluk abadi 9 kesengsaraan dari 10.000 roh kosmos agung berkata dengan suara rendah dan terkejut. Wanita cantik itu bernama Yao Qing. Cahaya surgawi matahari agung. Sangat kuat. Lu Ming berkomunikasi melalui transmisi suara. Dia sangat kuat. Dia dikenal sebagai ahli kuasi abadi nomor 1 dari 9 kesengsaraan di kosmos besar cahaya suci. Kata Yao Qing. Bagaimana dia dibandingkan dengan Sue Bian? Tentu saja dia tidak dapat dibandingkan dengan Sue Bian. Sue Bian dikenal sebagai salah satu makhluk terkuat di bawah jalur keabadian surgawi. Itu adalah keajaiban yang jarang terlihat dalam sejarah. Kata Yao Qing. Lu Ming langsung merasa tenang. Sedangkan Sue Bian, Hun Ming seharusnya bisa mengatasinya. Hun Ming juga merupakan legenda di alam semesta purba. Meskipun kekuatannya tidak sekuat Tang Feng, dia tidak jauh berbeda. 10.000 roh kosmos besar, apakah kamu juga akan terlibat dalam ini? Matahari raksasa cahaya surgawi menyapu pandangannya ke arah orang-orang dari 10.000 roh kosmos besar dan memperlihatkan ekspresi mengancam. Akan tetapi, kosmos besar 10.000 roh juga merupakan salah satu dari 10 kosmos terkuat di alam yang, jadi mengapa ia takut dengan kosmos besar cahaya suci? Yao Qing sama sekali tidak takut. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Kaisar Yao telah memerintahkan kita untuk melindungi Lu Ming. Jika Anda memiliki keluhan, Anda dapat pergi menemui Kaisar Yao dan menanyainya. Cahaya surgawi wajah Grand Sun menegang. Memintanya untuk menanyai Kaisar Langit. Sungguh lelucon. Bahkan jika dia diberi 100 nyali, dia tidak akan berani melakukannya. Tentu saja dia tidak takut menghadapi 5 orang dari 10.000 roh kosmos besar. Dia tidak berani menyinggung keberadaan setingkat Kaisar Yao. Namun, bukan berarti tidak ada keberadaan setingkat itu di kosmos cahaya suci mereka. Karena kau ingin ikut campur, maka aku akan membunuh kalian semua juga. Matahari cahaya surgawi berteriak dingin dan melangkah maju. Hun Ming, benar. Keluarlah dan lawan aku. Yang abadi sejati telah memerintahkan kita untuk menyerang bersama. Seorang kuasi abadi 9 kesengsaraan dari kosmos cahaya suci yang agung mengingatkan pada matahari cahaya surgawi yang agung. Tidak apa-apa. Konon katanya, tanah yang belum tercemar itu penuh dengan bakat-bakat yang mengerikan. Aku ingin melihat seberapa kuat mereka. Kalian bisa membantuku. Belum terlambat untuk bersatu jika ada masalah. Cahaya surgawi matahari agung berkata. Dia sangat percaya diri dan berpikir bahwa dia tidak akan lebih lemah dari Hun Ming.
Bahkan jika dia tidak menang, dia tidak akan terbunuh dalam waktu sesingkat itu. Yang lain masih bisa menolongnya. Melihat cahaya surgawi Grand Sun telah mengambil keputusan, yang lain tidak mengatakan apa-apa lagi dan menjadi sepenuhnya waspada. Tombak perak muncul di tangan cahaya suci Grand Sun. Auranya naik dan mengunci Hun Ming. Wah, dia melangkah maju dan tubuhnya membengkak seperti dewa perang. Dia bergegas menuju Hun Ming. Tombaknya seperti kilat dingin, membelah langit dan menusuk ke arah Hun Ming. Teriakan pedang bergema saat Hun Ming melompat. Pedang 9 kesengsaraan diayunkan, dan cahaya pedang itu seperti pelangi. Dentang, pedang dan tombak beradu di udara, menimbulkan suara ledakan yang memekakkan telinga. Lalu pedang dan tombak itu bergetar hebat dan melayang mundur. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Matahari cahaya surgawi ini memang kuat. Ia bahkan bisa bertarung langsung dengan Hun Ming dan tidak akan kalah. Mereka berdua mundur, lalu mendesis panjang dan saling menyerang lagi. Serangan mereka terlalu cepat. Hanya dua aliran cahaya yang terlihat bertabrakan terus-menerus. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Setelah sekitar selusin gerakan, matahari cahaya suci itu benar-benar padam. Cahayanya meredup dan mundur dengan cepat. Luka pedang terlihat di tubuhnya. Petir menyambar di dalamnya, dan hampir membunuhnya. Binatang kehidupan asal suci. Cahaya surgawi mata Grand Sun berkedip dengan tatapan brutal. Dia menyingkirkan tombak panjang dan melambaikan tangannya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dengan beberapa teriakan panjang, 4 binatang aneh terbang keluar dari cahaya surgawi. Itu adalah binatang aneh dengan tubuh binatang dan kepala burung. Bahkan, ia memiliki 3 kepala burung. Sebanyak 4 binatang aneh terbang ke langit. Mereka membuka paruh mereka dan menyemburkan bola cahaya. Bola cahaya itu bagaikan matahari besar yang melesat ke arah Hun Ming. Total ada lebih dari 10 bola cahaya. Bola-bola itu memancarkan fluktuasi energi yang mengerikan dan kekosongan bergetar. Dari kejauhan, Lu Ming bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Ini jelas merupakan teknik kuasi abadi yang mengerikan, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Namun, dia tidak takut pada jiwa dan nyawa, dan matanya bahkan menunjukkan ekspresi kegembiraan. Saat dia mengayunkan pedang 9 kesengsaraan, teriakan Phoenix benar-benar terdengar. Dan EBSCP, seekor Phoenix raksasa muncul, mengeluarkan kilatan petir dan menerkam matahari. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terjadi, dan gelombang energi yang mengerikan menyapu sekeliling. Matahari pertama hancur, tetapi matahari kedua terus menyerang, lalu matahari ketiga, matahari keempat. Satu demi satu, matahari-matahari besar itu membombardir dengan liar. Setiap matahari besar memiliki kekuatan yang mengerikan dan dapat melukai makhluk abadi 9 kesengsaraan. Tak lama kemudian, Phoenix yang memancarkan petir kesengsaraan itu pun runtuh. Namun, Hun Ming mengayunkan pedangnya. Kali ini, 2 burung Phoenix dengan kilat muncul. Kedua burung Phoenix itu sangat besar. Ketika mereka mengembangkan sayapnya, mereka menutupi langit dan menghalangi semua sinar matahari. Namun, tanda di antara alis cahaya surgawi matahari besar bersinar. Keempat binatang aneh itu terus membuka mulut mereka, dan matahari besar terus terbang keluar. 5 makhluk abadi tingkat 9 dari 10.000 roh kosmos tampak muram. Mereka tahu bahwa mereka pasti tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Cahaya suci Grand Sun memang layak menjadi makhluk abadi nomor 1 di kosmos cahaya suci. Kekuatan tempurnya sungguh menakjubkan. Dia akan menang. Mata 9 makhluk abadi kuasi kesengsaraan lainnya dari kosmos cahaya suci yang agung itu berbinar. Jelaslah bahwa matahari cahaya suci yang agung itu lebih unggul dan kemungkinan besar akan menang melawan Hun Ming. Asalkan jiwanya ditangani, semuanya akan mudah. Hanya inikah kekuatan tempurmu? Ahli nomor 1 dari kosmos cahaya suci yang agung ini benar-benar mengecewakan. Pada saat ini, suara dingin Hun Ming terdengar. Kemudian, dia mengubah momentum pedangnya. Buku petunjuk pedang 9 kesengsaraan. Tubuh Hun Ming tiba-tiba melesat ke langit. Petir yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tubuhnya seolah-olah dia telah berubah menjadi sumber kesengsaraan petir. Kemudian, lebih dari selusin cahaya pedang terbang keluar dari tubuh Hun Ming. Puluhan cahaya pedang ini semuanya terbentuk oleh petir, tetapi mereka sangat padat. Lebih dari selusin cahaya pedang menyapu dan menebas matahari yang besar. Matahari yang besar terus meledak, tetapi cahaya pedang itu tidak abadi.
Mereka terus menebas matahari cahaya surgawi. Bab 5441, Kerjasama Pedang-Pedang. Ekspresi matahari raksasa cahaya surgawi berubah drastis. Dengan teriakan keras, tubuhnya meledak dengan cahaya terang. Keempat binatang aneh itu meraung dan tubuh mereka membengkak hingga lebih dari 10 kali ukuran aslinya. Kali ini, tidak hanya dari mulut mereka, tetapi juga dari tubuh mereka, keluarlah matahari yang besar. Namun, itu masih belum sebanding dengan kehidupan jiwa. Matahari-matahari itu terus-menerus terbelah. Wajah Grensun yang bercahaya surgawi memerah saat dia terus mundur. Jelas bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia telah mencapai batasnya. Klang-klang-klang. Pada saat itu, seorang ahli dari kosmos besar jiwa dewa mengeluarkan gong dan genderang dan mulai memukulnya dengan keras. Fluktuasi tak terlihat menyerbu ke arah Hunming. Tubuh Hunming bergetar dan serangannya sedikit melemah. Cahaya surgawi Grensun mendapat kesempatan untuk mengatur napas dan segera mundur. Tatapan mata Luming berubah dingin. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Jelas, ketika orang-orang dari kosmos besar jiwa dewa menggunakan serangan jiwa, jiwa Hunming baru saja diserang. Itulah sebabnya serangannya sedikit lebih lemah. Namun, kekhawatiran Luming tidak beralasan. Hunming berteriak dan tampak memancarkan gelombang tak kasat mata yang bertabrakan dengan jiwa sang ahli dari kosmos agung jiwa dewa. Kemudian, sang ahli dari kosmos besar jiwa dewa mendengus dan mundur sambil memuntahkan seteguk darah. Sebuah retakan bahkan muncul pada gong dan genderang di tangannya. Ayo serang bersama. Cahaya surgawi matahari agung meraung dan akhirnya berhenti bertarung sendirian. Sebaliknya, ia ingin bergabung dengan yang lain untuk membunuh Hunming. Dialah yang pertama menyerbu keluar, dan satu demi satu, matahari besar membombardir Hunming. 6 makhluk abadi kuasi 9 kesengsaraan yang tersisa dari kosmos cahaya suci juga menyerang bersama. Mereka melepaskan serangan mengerikan yang terbang ke arah Hunming. Pada saat yang sama, Yu Qing dan para ahli dari kosmos besar jiwa dewa juga ingin menyerang. Pihak lainnya berjumlah 19 orang, yaitu 7 orang dari alam semesta cahaya suci, 6 orang dari alam jiwa dewa, dan 6 orang dari alam Yu Qing. Membunuh. Luming dan 5 orang ahli dari 10.000 roh kosmos besar juga berteriak dan menyerbu keluar, menghalangi 6 di antara mereka. Kamu mencari kematian. Seorang pria parubaya dari kosmos besar jiwa dewa berteriak dingin. Dia melancarkan serangan jiwa ke arah Luming tetapi dihalangi olehnya. Luming menggunakan Trinitas dan menggabungkan kekuatannya untuk bertarung dengan makhluk abadi 9 kesengsaraan. Untuk sesaat, sulit untuk mengatakan siapa yang menang. Luming tidak memaksakan Trinitas secara ekstrim. Saat ini belum waktunya. Dia hanya bisa mempertahankan keadaan itu selama 1 menit atau lebih. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, bahkan jika dia bisa menekan pihak lain tetap akan mengirimkan bantuan. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, akan sangat sulit baginya untuk berhadapan dengan 2 makhluk abadi tingkat 9 kesengsaraan di saat yang bersamaan, sekalipun dia berusaha sekuat tenaga. Kartu truf terkuat hanya dapat digunakan pada saat kritis. Luming menahan seorang kuasi abadi 9 kesengsaraan, dan 5 orang dari 10.000 roh kosmos besar menahan 5 kuasi abadi 9 kesengsaraan. Meskipun demikian, masih ada 13 makhluk abadi 9 kesengsaraan yang menyerang Hunming bersama-sama. Mereka adalah 7 makhluk abadi 9 kesengsaraan dari kosmos cahaya suci yang agung, 3 makhluk murni giok, dan 3 jiwa surgawi. Dengan matahari cahaya suci sebagai intinya, 7 orang kuat dari kosmos cahaya suci melancarkan serangan dahsyat. 3 orang dari kosmos giok murni juga melancarkan serangan dahsyat dari samping. Adapun 3 orang dari kosmos besar jiwa dewa, mereka mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk melancarkan serangan jiwa guna memengaruhi jiwa mereka. Serangan jiwa tidak tampak berbahaya, tetapi sebenarnya merupakan serangan paling berbahaya dan berdampak paling besar. Jika roh jiwa seseorang tidak cukup kuat, mereka tidak akan mampu melawan seseorang dari kosmos besar jiwa surgawi. Roh jiwa mereka akan dimusnahkan secara diam-diam. Hunming jelas terpengaruh. Kekuatan tempurnya jelas tidak sekuat sebelumnya. Selain itu, ada banyak ahli di sisi lain. Begitu mereka bertukar pukulan, dia ditekan. Cahaya pedang 9 kesengsaraan meredup dan dia terlempar. Tidak bagus. Luming mulai khawatir. Kamu masih berani ganggu. Pergilah ke neraka.
Lawan Luming, seorang makhluk abadi tingkat 9 dari kosmos besar jiwa surgawi, melancarkan serangan jiwa ke arah Luming seperti gelombang pasang. Selain serangan jiwa, ada juga serangan energi asal. Menara hitam pekat terbang keluar dari tubuh pihak lain dan membombardir Luming terus-menerus. Jika bukan karena jiwa Luming yang unik dan jati diri masa depan dalam tubuhnya, dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Kaulah yang akan mati. Luming berteriak dengan suara rendah, mendorong Trinitas ke titik ekstrim. Itu karena sudah waktunya. 9 dewa kuasi kesengsaraan lainnya telah pergi untuk mengepung Hunming. Bahkan jika mereka mengetahui ada yang tidak beres, mereka tidak akan bisa segera menolongnya. Dentang, Luming mengayunkan tombaknya dan menerbangkan menara hitam. Ia bergerak bagai kilat dan melesat menuju alam semesta agung jiwa surgawi tingkat 9, tombak panjangnya menusuk dantiannya. Pihak lain jelas tidak menyangka Luming tiba-tiba memiliki kemampuan bertarung yang begitu kuat. Dalam keterkejutannya, dia mundur dengan cepat, ingin menjaga jarak di antara mereka. Namun, sudah terlambat. Serangan Luming sudah mengalir deras ke arah pria itu seperti gelombang pasang. Pada saat yang sama, 5 jari tangan kiri Luming seperti 5 tombak panjang yang hampir abadi, terus-menerus mencengkeram. Setelah lebih dari 10 gerakan, Luming meraih bahu orang itu dan seluruh lengannya ditarik. Orang-orang dari kosmos agung jiwa surgawi memiliki banyak trik tersembunyi, tetapi kebanyakan dari mereka berfokus pada jiwa. Jika seseorang dapat memblokir serangan jiwa mereka dan menutup jarak di antara mereka, kekuatan tempur mereka mungkin akan lebih rendah daripada orang-orang dari kosmos murni giok dan kosmos agung cahaya suci. Datanglah dan bantulah aku. Pria itu berteriak ketakutan. Kamu berani. Seorang ahli dari kosmos agung jiwa dewa yang mengepung Hunming melancarkan serangan jiwa ke udara. Sayangnya, serangan itu tidak banyak berpengaruh pada Luming. Aduh, Luming menyerang dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa gerakan lagi, tubuh lawannya meledak dengan suara, puff. Jiwa pihak lain mengalir keluar bersama akar asalnya. Luming mengejarnya tanpa henti. Jiwa orang-orang dari kosmos besar jiwa surgawi memang kuat. Bahkan jika mereka telah kehilangan tubuh fisik mereka dan hanya memiliki jiwa mereka yang tersisa, mereka masih dapat bertukar beberapa gerakan dengan Luming. Akan tetapi, dia bukan tandingan Luming dan hancur oleh tembakan Luming. Ledakan amarah Luming membuat pihak lain lengah dan dia akhirnya membunuh seorang kuasa abadi 9 kesengsaraan, yang membuat yang lain geram. Berdengung, berdengung. Kosmos cahaya suci dan kosmos murni giok masing-masing mengutus satu orang untuk membunuh Luming. Luming mundur dengan cepat dan terjerat dengan mereka berdua. Dia telah mencapai tujuannya. Dia membunuh satu orang dan menarik 2 orang, membantu Hunming untuk meredakan tekanan. 8 trigram menyempurnakan kehidupan. Pada saat itu, Hunming dikepung. Kedua ahli dari kosmos agung Yuking menyerang dengan sekuat tenaga. 8 trigram besar muncul di atas dan di bawah kaki Hunming. Pada 8 trigram, masih ada api. 8 trigram atas dan bawah menekan Hunming. 8 trigram tidak hanya memiliki kemampuan untuk menyegel, tetapi juga memiliki kekuatan penghancur yang kuat. Kekuatan ini dimaksudkan untuk mengendalikan jiwa. Jika jiwa ditekan oleh 8 trigram, ia akan menjadi sasaran dan dapat diserang oleh siapa saja. Jika hanya mereka berdua saja, jiwa dan kehidupan mereka dapat dengan mudah menghancurkan 8 trigram. Tetapi sekarang Hunming diserang oleh begitu banyak ahli, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan 8 trigram. Orang-orang dari 3 kosmos besar semuanya bergembira. Jiwanya telah mati. Selama mereka membunuh Hunming, mereka tidak perlu takut. Mereka dapat menyapu bersih orang-orang lain di alam semesta purba dan mempersulit alam semesta purba untuk mendapatkan pijakan di tanah asal. Tetapi pada saat ini, sebuah pedang muncul di tangan kiri Hunming. Tidak adakah seorang pun yang memberitahumu bahwa kerja sama pedang-pedangku adalah kondisi terkuatku? Suara mengejek terdengar dari mulut Hunming. Kemudian, dia menyilangkan pedangnya dan menebas. Bab 5442 kerangka lainnya. Hunming memegang pisau di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Ia menyilang dan menebas. Cahaya pisau dan cahaya pedang saling terkait dan langsung memotong 8 trigram di atas kepalanya. Kemudian, pedang jiwa bangkit dan pedang jatuh, berubah wujud menjadi naga dan phoenix yang menyerbu ke arah ahli kosmos agung cahaya suci. Matahari dewa adalah yang pertama kali dihantam oleh naga dan burung phoenix.
Matahari itu terdorong mundur dan memuntahkan seteguk darah. Bahkan cahaya surgawi dan matahari yang besar tidak sebanding dengannya, apalagi yang lainnya. Aduh! Darah berceceran di mana-mana. Seorang makhluk abadi tingkat 9 dari alam semesta cahaya suci ditangkap oleh naga dan burung phoenix dan dicabik-cabik. Seorang kuaso abadi kesusahan ke-9 terbunuh. Setelah membunuh satu orang, Hun Ming tidak berhenti. Ia menggabungkan pedang dan goloknya dan menyerang yang lainnya. Setelah menggunakan pedang dan golok, kekuatan tempur Hun Ming akan meroket. Seorang makhluk abadi tingkat 9 yang biasa tidak akan mampu menahan satu pukulan pun meskipun jumlahnya banyak. Setelah beberapa saat, satu orang lagi terbunuh. Semua serangan berhasil diblok oleh Hun Ming, tetapi Divine Light, Great Sun, dan yang lainnya masih enggan mundur. Mereka memperkirakan bahwa Hun Ming tidak akan mampu menahan serangan sekuat itu dalam waktu lama. Ada batas waktu. Selama Hun Ming tidak bisa bertahan, dialah yang akan mati. Namun, setelah beberapa saat, dua lagi makhluk abadi tingkat 9 dibunuh oleh Hun Ming. Yang lainnya akhirnya menyerah. Jangan takut, kita tidak akan benar-benar mati jika kita mati di sini. Dia tidak akan mampu bertahan lama. Jika kita bisa bertahan sedikit lebih lama, kita akan menang. Matahari cahaya surgawi meraung. Jika dia berada di luar, dia pasti akan memilih mundur. Namun apa yang perlu ditakutkan di tanah asal? Lagi pula, dia tidak akan benar-benar mati. Terlebih lagi, mereka semua adalah makhluk abadi tingkat 9 yang sebagian besar menjaga tanah asal. Kekuatan asal tidak menarik bagi mereka. Tidak masalah jika mereka dibunuh di luar tanah asal, tetapi jika mereka dapat membunuh Hunling, pasti akan ada hadiah besar dari atas. 9 makhluk abadi tingkat kesengsaraan lainnya segera menjadi tenang dan menyerang Hun Ming dengan sekuat tenaga mereka. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Hun Ming menatap matahari cahaya surgawi dan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Pedang dan golok saling bersilangan, dan naga serta burung phoenix berteriak bersama. Kekuatannya sangat mengerikan. Matahari raksasa cahaya surgawi mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi tetap tidak ada tandingannya. Ia mundur selangkah demi selangkah dan terkena hantaman pedang di dada, hampir membelahnya menjadi dua. Kemudian cahaya pedang itu menyapu dan menyerang dengan ganas. Yang lainnya ingin membantu, tetapi mereka ditolak oleh pedang Hun Ming. Aduh, matahari cahaya surgawi nyaris tak mampu menahan beberapa gerakan sebelum dipenggal oleh pedang Hun Ming. Kemudian, dengan satu gerakan cahaya pedang, matahari cahaya surgawi itu hancur total. Ayo pergi. Melihat cahaya Dewa Grand Sun telah terbunuh, yang lainnya ketakutan dan ingin melarikan diri. Jika cahaya surgawi dan matahari yang agung pun tidak dapat menandinginya, maka mereka lebih dari itu. Para ahli yang bertarung dengan Lu Ming dan yang lainnya juga ingin melarikan diri. Namun, Lu Ming dan yang lainnya menahan mereka dengan sekuat tenaga, dan kemudian jiwa mereka tiba. Pada akhirnya, 5 orang lainnya tewas di tangan Hun Ming. Sebanyak 19 kuaso abadi 9 kesengsaraan dari 3 alam semesta datang, tetapi hanya 9 dari mereka yang berhasil melarikan diri. Lu Ming menghela napas lega. Ia tahu bahwa setelah pertempuran ini, alam semesta purba akan mampu mendapatkan pijakan yang kokoh di tanah asal. Kosmos besar lainnya tidak akan berani melanggar aturan tak terucapkan dan membunuh orang-orang dari alam semesta purba. Jika 3 kosmos besar tidak dapat membunuh Hun Ming, mereka akan takut dan tidak akan berani menyentuh orang lain di hutan belantara. Sebab jika Anda mengirim seorang kuaso abadi tingkat tinggi untuk menyerang yang lain di tanah yang tak ternoda, maka Hun Ming juga bisa membunuh kuaso abadi tingkat rendah di 3 kosmos besar. Ini juga alasan mengapa Hun Ming dan Lu Ming tidak membunuh mereka semua. Jika mereka meninggalkan beberapa orang, mereka akan dapat membuat pihak lain takut pada mereka. Ini membentuk aturan yang tidak tertulis. Aturan tersebut hanya efektif terhadap mereka yang memiliki kekuasaan yang sama. Dengan perbedaan kekuatan sebesar itu, aturan-aturan itu tidak ada gunanya. Rekan Taois, Anda sungguh hebat. Kami semua terkesan. 5 makhluk abadi kuasi 9 kesengsaraan dari 10.000 roh kosmos besar berjalan menuju Hun Ming dengan tatapan penuh hormat. Kekuatan tempur semacam ini jelas merupakan yang tertinggi di antara para dewa kuasi 9 kesengsaraan di seluruh lautan semesta. Mungkin hanya 6 jenius mengerikan dari ras surga yang dapat menekannya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Yuxue Higan berada di level yang sama dengannya.
Dia dapat disebut sebagai salah satu makhluk terkuat di bawah Dao abadi. Lu Ming juga terkejut. Kekuatan Hun Ming melebihi harapannya. Saat itu, jika bukan karena kurangnya bantuan dari Hun Ming dan tingkat kultivasinya yang belum memadai, dia pasti mampu memusnahkan ras demi manusia sendirian. Terlebih lagi, Lu Ming berspekulasi bahwa Hun Ling tidak sekuat sekarang ketika ia bertarung melawan mereka yang selevel. Setelah alam semesta purba pulih, Hun Ling pergi ke medan perang tingkat abadi untuk bertarung. Mungkin ia memiliki kesempatan lain dan itulah sebabnya ia memiliki kekuatan tempur yang mengerikan sekarang. Saya masih harus berterima kasih kepada kalian semua atas bantuan kalian. Tanpa bantuan kalian, saya tidak akan yakin jika pihak lain menyerang saya bersama-sama. Hun Ming tersenyum dan menangkupkan tinjunya. 5 orang dari 10.000 roh kosmos besar tahu bahwa hasilnya sudah ditentukan, jadi mereka tidak tinggal lama dan pergi. Setelah itu, Lu Ming berangkat dan membawa Xian Yanxing dan yang lainnya ke pulau terpencil. Di masa mendatang, masyarakat di alam semesta purba bisa berkultivasi di pulau terpencil tersebut. Lu Ming dan Hun Ming naik ke tingkat kedua dan ketiga. Mereka masing-masing menempati salah satu dojo terbaik di kosmos cahaya suci. Seperti yang diharapkan, seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun dari 3 kosmos besar yang datang untuk membalas dendam. Salah satunya adalah 9 kesengsaraan kuasi abadi mereka, banyak di antaranya tidak bisa masuk. Beberapa yang bisa masuk juga bukan lawan Hun Ming, jadi mereka hanya bisa menekan amarah di hati mereka dan mencari peluang lain. Tentu saja, masalah ini masih menimbulkan kegemparan besar di alam yang. Banyak orang terkejut dengan kekuatan alam semesta yang sunyi. Baru setelah beberapa bulan badai itu berangsur-angsur mereda. Selama beberapa bulan terakhir, Lu Ming telah berkultivasi di pulau terpencil dan menghabiskan waktu bersama Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya. Setahun kemudian, Lu Ming mulai bergerak. Dia berencana memasuki tingkat ketiga untuk berkultivasi. Jiwa dan hidupnya tidak bergerak. Dia masih berada di pulau terpencil. Lagi pula, tujuan utamanya di sini adalah untuk menjaga alam semesta terpencil dan menghalangi kosmos besar lainnya. Pada saat yang sama, dia dapat memahami asal-usul dan mengumpulkan kekuatan untuk persiapan ketukan abadi. Lu Ming menuruni dinding batu sumur dalam dan segera tiba di tingkat ketiga. Namun, Lu Ming tidak berhenti. Dia telah pergi ke bagian terdalam dari tanah purba dunia bawah dan telah melihat kerangka wanita. Oleh karena itu, ia pun sangat ingin tahu tentang bagian terdalam dari dunia asalnya. Dia siap untuk menjelajah. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki 2 keping Jingxi di tangannya, yang seharusnya berguna. Lu Ming menuruni sumur. Mirip dengan sumur dalam di tanah purba di dunia bawah, semakin dalam ia masuk, semakin besar tekanannya. Pada akhirnya, tepat saat Lu Ming hampir tidak dapat menahannya, kedua kristal itu bereaksi secara tidak biasa. Lu Ming mengeluarkan salah satu bagian dan tekanan pada dirinya langsung menghilang. Lu Ming menggunakan kristal itu untuk melindungi dirinya dan terus menyelam. Setelah beberapa hari, ia tiba di bagian sumur yang terdalam. Meskipun dia sudah siap secara mental, Lu Ming masih terkejut dengan pemandangan di dasar sumur yang dalam. Sebuah kerangka. Di kedalaman tanah purba alam yang, ada juga kerangka yang sangat besar tergeletak horizontal. Selain itu, kerangka ini juga ditutupi retakan. Lu Ming mengamatinya dengan saksama dan menyadari bahwa ada tanda-tanda luka serius di sekujur tubuh kerangka itu. Namun, lokasi lukanya berbeda dari kerangka di kedalaman tanah purba dunia bawah. Lebih jauh lagi, itu adalah kerangka laki-laki, tidak berbeda dengan kerangka manusia. Di bagian terdalam dari tanah purba alam yang dan alam yin, terdapat kerangka seorang pria dan seorang wanita. Hal ini mengejutkan Lu Ming dan pada saat yang sama, ia memiliki lebih banyak pertanyaan.